Ye Qinghan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa klan Dewa Binatang memiliki dua garis? Karena mereka semua berasal dari klan yang sama, mengapa mereka bertarung di antara mereka sendiri? Jika Anda memiliki kekuatan ini, mengapa Anda tidak keluar untuk bertarung? Untuk hegemoni di alam dewa. Kaisar Malam menghela nafas dan berkata, silsilah kami memiliki ruang binatang perang. Binatang perang dapat digabungkan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah kombinasi, penampilan tidak banyak berubah, dengan fokus pada keterampilan gabungan. Silsilah lainnya tidak memiliki ruang binatang perang, dan binatang perang mengikuti Anda kemana-mana. Setelah bergabung, mereka menjadi orc sungguhan, dan penampilan mereka juga berubah seperti orc. Mereka menjadi lebih kuat dalam semua aspek. Yang paling mereka fokuskan adalah kekuatan tubuh. Kedua pembuluh darah diikuti dengan metode pelatihan yang berbeda, yang menyebabkan persaingan rahasia antara kedua pembuluh darah. Dulu baik-baik saja, dua garis di alam dewa bersaing dengan membasmi musuh dan menduduki pesawat. Mereka juga mengembangkan karakter agresif dari garis dewa binatang, tapi sekarang mereka semua dipaksa masuk ke alam binatang misterius, tanpa musuh. Pada akhirnya kita hanya bisa bertarung di antara kita sendiri. Jadi begitu, Ye Qinghan mengangguk. Zaman makmur alam dewa di zaman kuno mengembangkan karakter dewa binatang yang suka berperang. Lalu tiba-tiba alam dewa dihancurkan. Mereka terpaksa bersembunyi di alam rahasia karena suatu alasan dan tidak diizinkan keluar. Akibat kerusakan yang diakibatkan oleh kehancuran dunia, setiap orang pasti emosinya tidak stabil, dan selalu agresif. Seiring berjalannya waktu, emosi yang tertekan tidak bisa dilepaskan dan hanya bisa dilampiaskan, berubah menjadi pertikaian internal. Ini mungkin juga merupakan niat yang disengaja dari setiap generasi Dewa Binatang, untuk mencegah darah Dewa Binatang terkikis. Jika tidak, Dewa Binatang akan hilang sepenuhnya dari panggung sejarah dalam kehidupan yang stabil dan tertekan dalam jangka panjang. Saya mengerti, leluhur, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Setelah memikirkannya, Ye Qinghan mengangguk, dia sekarang lebih bertekad untuk mengandalkan dirinya sendiri dan tidak bergantung pada ide orang lain. Anggap saja kali ini sebagai perjalanan, temui Dewa Binatang, dan semua orang akan kembali bermain dengan wanita mereka sendiri. Tentu, Ye Qinghan berjanji untuk tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Jika seseorang menyebabkan masalah, Ye Qinghan tidak akan mempedulikannya. Paling buruk, mereka akan putus, dan aku tidak akan bergantung padamu untuk makanan, bukan? Keduanya melangkah ke portal, dan dengan kilatan cahaya putih, Ye Qinghan menemukan bahwa mereka telah memasuki pesawat super besar, yang 3 kali lebih besar dari alam rahasia reinkarnasi, dan sebesar 2 benua berkabut. Vitalitas dunia di sini sangat melimpah, hanya sedikit lebih buruk dari alam dewa pada saat ini. Ye Qinghan dan keduanya berada di benua di selatan, dalam susunan teleportasi besar di alun-alun kota paling selatan. Begitu Ye Qinghan masuk, dia segera mengikuti keinginan Kaisar Ye dan bertindak rendah hati, menurunkan kekuatannya. Namun, kesadaran spiritualnya telah menyebar dengan tenang, dan dalam sekejap, dia memahami situasi umum orang ini. Ada 4 benua di alam binatang misterius, dan ada juga laut pedalaman di tengahnya, tetapi sangat kecil. Ada sebuah istana besar yang mengambang di tengah laut, yang jelas merupakan kediaman Dewa Binatang masa kini. Ada puluhan juta prajurit di kota besar tempat Ye Qinghan tinggal saat ini. Kebanyakan dari mereka ditemani oleh berbagai binatang perang yang aneh. Kekuatan mereka cukup bagus. Penguasa kota adalah kekuatan puncak dari Yang Mulia. Yang Mulia Ye Qinghan di kota memiliki deteksi paling sedikit, ada lebih dari 10. Hal ini tidak mengejutkan bagi Ye Qinghan. Dia menemukan bahwa di 4 benua dan kota-kota terbesar, terdapat aura samar dari pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Ditambah dengan Dewa Binatang masa kini, Kaisar Ye mengatakan bahwa aura tersebut hanya lebih kuat dari miliknya. Dengan cara ini, setidaknya ada 5 monster kelas 9 di wilayah binatang misterius. Ratusan Yang Mulia. Benar saja, itu adalah salah satu dari 10 suku kuno, unta kurus lebih besar dari kuda. Ada begitu banyak orang berkuasa saat ini, saya bertanya-tanya berapa banyak ahli puncak yang akan berada di puncaknya. Hei, bukankah ini keturunan pengembara dari klan binatang palsu? Kenapa dia memasuki benua Dewa Binatang lagi? Tidak bisakah dia bertahan hidup di luar? Haha. Tepat ketika Ye Qinghan diam-diam kagum, nada aneh dari samping menarik Ye Qinghan kembali dari pikirannya. Melihat sekeliling, sumber suaranya adalah pemimpin dari lusinan penjaga di samping susunan teleportasi. Tubuh Yang Mulia yang kuat dan kuat sedang duduk di atas seekor beruang besar, memandang kedua orang itu dengan jijik. Qinghan, jangan membuat masalah. Ye Qinghan mengangkat alisnya, sedikit marah.
Kaisar Ye di sebelahnya segera meraih tangannya dan berkata melalui pesan susunan teleportasi ini adalah satu-satunya yang bisa masuk dan keluar dari alam misterius binatang itu. Orang ini bernama Ye Qianqiu, dan dia menjaga tempat ini. Jika Anda menyinggung pemimpin susunan teleportasi, kami akan mendapat masalah saat masuk dan keluar di masa depan. Ye Qinghan diam-diam marah. Nenek moyang ini terlalu menghargai alam misterius binatang. Tapi sekarang setelah dia berbicara, Ye Qinghan tidak bisa mengatakan apa-apa, dia menundukkan kepalanya dan menurunkan alisnya, tidak melihat orang ini. Haha Tuan, ada yang harus kami lakukan untuk bertemu dengan Dewa Binatang, mohon selamat tinggal. Ye Huang mengangkat tangannya ke arah pria raksasa yang duduk di atas binatang perang beruang dan menarik Ye Qinghan ke arah luar susunan teleportasi. Bertemu dengan Dewa Binatang? Haha, Tuan Dewa Binatang, bagaimana kamu, orang yang rendah hati sepertimu, bisa bertemu dengannya dengan santai, haha. Pria raksasa bernama Ye Qianqiu tersenyum lagi, ekspresi jijik di matanya semakin berat, puluhan penjaga yang duduk di sampingnya di atas berbagai binatang perang juga tertawa dengan ejekan di wajah mereka. Tunggu, benua ini milik garis keturunan mereka, ayo kita temui Dewa Binatang sebelum kita bicara. Kaisar Ye melihat sedikit niat membasmi di mata Ye Qinghan di sebelahnya, dan dengan cepat memegang tangan Ye Qinghan dengan seluruh kekuatannya, ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Ye Qinghan menghela nafas dalam-dalam lagi, hanya menatap Ye Qianqiu dalam-dalam, berbalik dan pergi. Tampaknya meskipun Dewa Binatang lahir dalam garis keturunanku, situasinya belum tentu terlalu baik, diperkirakan Kaisar Malam dan yang lainnya telah mengalami penghinaan dalam 2 kali sebelumnya. Huff, apa yang kamu lihat, orang menyebalkan. Kamu melihatku mencongkel bola matamu. Tepat ketika Ye Qinghan berbalik dan bersiap untuk berteleportasi bersama Kaisar Ye menuju istana di Laut Dalam, Ye Qianqiu mengutuk lagi dari belakang, dan prajurit di sebelahnya tertawa lagi. Ketika Kaisar Malam mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Sungguh, Ye Qinghan menatap Ye Qianqiu dengan ekspresi marah di wajahnya, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan dingin orang menyebalkan, maukah kamu memberitahuku lagi? Desir, desir, desir. Teriakan dingin Ye Qinghan menarik banyak perhatian sudah ada puluhan ribu prajurit di alun-alun, tetapi ketika mereka melihat Ye Huang dan kedua orangnya bersiap untuk pergi, mereka mengira tidak ada lagi kegembiraan. Pada saat ini, Ye Qinghan menjadi marah, semua orang bersorak, dan matanya menyapu dia satu persatu. Ye Qianqiu ketakutan dengan niat membasmi di mata Ye Qinghan dan aura yang tanpa sadar keluar dari tubuhnya. Dia tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia bangun, menjadi marah dan mengutuk Aha. Ada apa? Kamu palsu sampah orc. Kamu orang menyebalkan, kamu masih berani sombong. Apakah kamu tidak sabar dengan hidup? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu dan membiarkan beberapa saudara bergiliran. Apa yang akan terjadi jika aku memarahimu? Lain-lain. Memanggil. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata terakhir, Ye Qinghan berubah menjadi bayangan dan menyapu ke depan, secepat angin dan kilat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi, dan kekuatan asli di kakinya bersinar. Bahu Chu Ye Qianqiu adalah ditebang habis-habisan. Meskipun reaksi Ye Qianqiu terlalu lambat, Ye Qinghan merasakan bahayanya segera setelah dia bergerak, dia juga orang yang dihormati, dan dia segera melepaskan kekuatan aslinya untuk melindungi tubuhnya. Dia hendak melawan, tapi Ye Qinghan terlalu cepat, dan kakinya telah dipotong, kekuatan besar langsung menghancurkan semua tulang dan andalam di tubuhnya, dan binatang di bawahnya juga terkena tendangan Ye Qinghan, bawah tanah. Ledakan, sebuah lubang yang dalam tercipta di tanah oleh tendangan Ye Qinghan. Lumpur beterbangan, dan binatang buas di bawahnya terkejut sampai mati. Ye Qianqiu memuntahkan darah, wajahnya pucat, dan separuh tubuhnya terhempas ke tanah. Kepala yang terbuka diinjak dengan keras oleh Ye Qinghan, dan kekuatan asli kakinya bersinar jelas bahwa selama Ye Qinghan mengerahkan kekuatannya, dia bisa menghancurkan kepala Ye Qianqiu dan membasminya sepenuhnya. Ada keheningan yang menakutkan di sekitar. Bahkan binatang perang ganas di sebelah mereka tidak berani bersuara. Mereka semua ketakutan oleh aura ganas Ye Qinghan. Semua orang tahu bahwa tendangan Ye Qinghan barusan dianggap sebagai gerakan lembut. Jika tendangan ini mengenai kepala, Ye Qianqiu pasti sudah lama mati. Banyak orang memandang Ye Qinghan dengan kemarahan di wajah mereka, tetapi tidak berani bergerak, karena takut Ye Qinghan akan membasmi Ye Qianqiu dengan tendangan. Banyak orang mulai diam-diam mengirim pesan, jelas memberitahu orang-orang kuat dari garis keturunan mereka. Ye Qinghan tidak melihat ke arah Kaisar Ye yang pucat, dia juga tidak melihat pesan diam dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan marah.
Dia hanya menatap dingin ke arah Ye Qianchou di kakinya dan berkata dengan dingin, aku, Ye Qinghan, telah membuat milikku debut. Sejak itu, tidak ada yang berani memarahiku di hadapanku, tidak kamu, tidak raja dari garis keturunanmu, bahkan kamu, para dewa binatang. Siapa ini? Melawan dia, sangat sombong. Apakah kamu tidak peduli dengan raja dan dewa binatang? Banyak orang berteriak dengan marah, dan binatang perang di sekitar mereka berubah menjadi hantu dan menembus tubuh. Binatang perang bergabung bersama, dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih tinggi dan lebih tebal, dan mereka berputar. Ada aura liar dan kekerasan di sekujur tubuh mereka, dan mereka kemungkinan besar akan bertengkar jika tidak setuju. Semut di panci panas yang dikhawatirkan Kaisar Malam adalah bahwa dia sendiri adalah benih elit yang dikirim dari alam binatang misterius. Dia selalu menganggap dirinya sebagai garis keturunan paling murni dari klan Dewa Binatang, dan dia juga memiliki kekuatan yang kuat, rasa memiliki terhadap alam binatang misterius. Saat ini, Ye Qinghan sedang membuat keributan. Dia sedikit berbeda luar dan dalam, jadi dia hanya bisa mengedipkan mata pada Ye Qinghan. Leluhur, jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu pergi dengan tenang. Karena mereka tidak menganggap kita sebagai anggota klan, tidak apa-apa jika tidak menginginkan anggota klan ini. Ye Qinghan tersenyum dingin dan berkata kepada Kaisar Malam, melihat prajurit di sebelahnya yang hendak mengambil tindakan, ekspresinya menghilang, dan niat membasmi meledak. Ye Qinghan sendiri tidak tahu betapa kejamnya Ye Qinghan, tapi kemanapun dia melirik, semua prajurit tanpa sadar mundur selangkah, dan itu terbukti. Siapa yang berani bertindak sembarangan di kota Xuanwu? Pada saat ini, 6 atau 7 sosok terbang di kota, dengan momentum yang luar biasa. Mereka semua tampak seperti binatang perang. Tingginya 3 meter, dengan punggung harimau dan pinggang serigala. Aura kekerasan di tulang mereka tidak dapat disembunyikan, sama sekali. Pada saat ini, seorang pria berbaju besi perak di depan berteriak keras, dan 6 atau 7 orang bergegas menuju ke arah ini. Salam untuk kota Tuan Ye Qiansui. Semua prajurit di alun-alun berlutut dengan satu kaki. Ye Huang awalnya ingin berlutut, tetapi ketika dia melihat kaki Ye Qinghan di kepala Ye Qianqiu tidak bergerak, apalagi berlutut, dia mengertakkan gigi dan berdiri di belakang Ye Qinghan. Ye Qinghan mendongak dan tahu bahwa dia adalah penguasa kota di kota ini. Pria terhormat itu berada di puncaknya. Dia menatap Ye Qiansui. Aura pembasmi di matanya masih tidak menunjukkan tanda-tanda pengekangan. Sudut mulutnya terangkat dan dia tidak berbicara, hanya melihatnya dengan ringan. Ye Qiansui merasa kedinginan untuk beberapa saat ketika Ye Qinghan menatapnya, tetapi hatinya menjadi lebih marah, namun, berpikir bahwa orang ini dapat melukai Ye Qiansui dengan parah dengan satu gerakan, dia tidak berani melebih-lebihkan, jadi dia hanya bisa meledak, dan berteriak biarkan Ye Qiansui pergi. Ribuan balas dendam, aku sendiri yang akan memotong kakiku, tetapi penguasa kota ini tidak akan menghentikanmu. Yang mulia Tuan kota penuh belas kasihan, Anda suku binatang palsu tidak akan segera melepaskan Tuan Ye Qianqiu. Tuan, saya sarankan Anda membasmi klan binatang palsu ini. Kedua orang ini datang dari luar. Mereka mungkin bukan lagi anggota klan dewa binatang kita, tetapi mata-mata dari alam dewa. Ya, mereka pasti mata-mata, basmi mereka. Tuan, beri saya perintah. Saya, Knight Cannon, akan menjadi orang pertama yang bertarung. Begitu Ye Qiansui selesai berbicara, teriakan marah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kerumunan sangat bersemangat, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan, mereka semua memandang Ye Qinghan dengan marah. Ye Qinghan tetap diam, tetapi aura pembasmi di matanya sekali lagi melonjak di depan semua orang. Banyak orang sekali lagi ketakutan oleh aura Ye Qinghan. Mereka mundur selangkah, tetapi segera menjadi lebih marah dan mengambil beberapa langkah ke depan. Haha, Ye Qinghan mengangkat kepalanya dan tertawa, mengangkat kakinya dengan kuat, dan menginjaknya ke tanah. Ye Qianqiu terkejut dan tiba-tiba menggoyangkan kakinya. Ye Qianqiu seperti bola, ditendang tepat di depan Ye Qiansui. Meskipun kekuatannya kali ini lebih kecil, tulang dan andalam yang baru saja diperbaiki Ye Qianqiu hancur lagi, dan darah tersebar ke seluruh lantai. Semuanya, keluar dari sini. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Biarkan rajamu keluar dan menemuiku. Ye Qinghan tiba-tiba melepaskan auranya sepenuhnya, dan seluruh kota Xuanwu diselimuti oleh auranya. Aura tingkat ke-9 dikombinasikan dengan niat membasmi membuat puluhan juta prajurit di kota merasakan hawa dingin dari jiwa mereka. Kelas 9. Semua orang terkejut, tidak heran Ye Qianqiu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melakukan satu gerakan pun di bawahnya. Ye Qiansui juga berpikir dalam hati bahwa dia tidak impulsif, jika tidak, kepalanya akan diinjak olehnya.
Semakin banyak orang yang terkejut cabang di luar Dewa Binatang benar-benar melahirkan murid yang begitu kuat dan mendominasi. Namun, Ye Huang melihat punggung Ye Qinghan selurus pohon pinus, dan tanpa sadar menegakkan punggungnya yang sedikit melengkung, memikirkan mereka berempat, betapa marahnya mereka ketika mereka datang di dua kali pertama. Bujin merasakan sesak di dalamnya, dadanya hilang sora, dan pada saat yang sama, dia menjadi lebih khawatir. Berdengung. Tepat ketika Ye Qiansui tidak tahu bagaimana menjawabnya, ada fluktuasi di udara, dan sosok hitam muncul dari udara tipis di lapangan, berdiri di depan Ye Qiansui, dengan rambut hitam sedikit melengkung, menari di langit, wajah persegi, hidung bengkok, dan wajah patung tuan yang heroik. Tubuhnya tidak melepaskan aura yang kuat, tetapi begitu dia muncul, aura Ye Qinghan segera ditekan, dan semua orang di belakangnya menghela nafas lega. Berdiri di bahunya adalah binatang perang yang tidak seperti rubah atau serigala, tetapi auranya sangat kuat. Ye Qinghan memperkirakan bahwa itu setidaknya adalah binatang dewa tingkat tinggi, dan itu mungkin binatang dewa tingkat super. Salam untuk Raja Ibel 15 malam. Setelah pria itu muncul, semua orang berlutut lagi, bahkan para pejuang di jalanan jauh di kota pun berlutut, wajah mereka penuh dengan fanatisme. Pada saat yang sama, matanya menyapu Ye Qinghan, menjadi lebih kesal, dengan ekspresi mengejek di wajahnya lagi. Raja Ibel 15 malam memandang Ye Qinghan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan lemah, siapa kamu? Beranikah kamu bertindak sembarangan di wilayahku? Apakah kamu tidak tahu aturan benua Dewa Binatang? Aturan? Ye Qinghan tidak takut sama sekali, indera nafas pria ini hampir sama dengan Kit. Biarpun dia tidak bisa mengalahkannya, sama sekali tidak ada masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Selain itu, jika Dewa Binatang mengundangnya masuk, bisakah dia melihatnya menderita? Untuk mundur selangkah, kesadarannya telah mendeteksi titik lemah di ruang pesawat ini, jadi dia mungkin akan kabur begitu saja. Haha, mendengar nada dingin Raja Ibel 15 malam dan rasa mendominasi dan merendahkan yang sama seperti Ye Qianqiu Ye Qiansui, Ye Qinghan merasa tidak nyaman. Saya tidak terlalu tertarik dengan alam misteri binatang pada awalnya, tetapi pada saat ini saya benar-benar melepaskan gagasan untuk membiarkan para pejuang alam misteri binatang keluar untuk membantu saya menangani Shen Tuxiong, dan saya berteriak dengan dingin. Namaku Ye Qinghan, dan ini leluhurku Ye Huang. Dia memberitahuku bahwa kami adalah keturunan klan Dewa Binatang, dan memberitahuku betapa kuatnya klan Dewa Binatang saat itu. Klan itu sangat kuat di alam dewa bahwa itu bergema di mana-mana. Hari ini dia mengatakan bahwa Dewa Binatang masa kini ingin memanggilku. Jadi kami datang. Namun, setelah kami masuk, kamu mengecewakanku. Kami datang dari jauh, dan kamu tidak menyambut kami, tapi kamu masih mengejek dan mengumpat. Aku tidak tahan lagi, dan akhirnya mengambil tindakan, tapi tetap menyelamatkan nyawa orang menyebalkan ini, tapi bagaimana sikapmu saat keluar? Apakah kamu ingin melawan atau membasmi apapun yang terjadi? Kejahatan. Saya tidak melihat klan Dewa Binatang yang kuat. Saya hanya melihat sekelompok orang yang sombong, kasar, seorang idiot sombong yang hanya tahu cara bertarung di antara dirinya sendiri dan menindas sukunya yang sombong. Seorang pengecut yang hanya berani hidup di wilayah misterius binatang kecil ini. Untuk anggota suku sepertimu, aku, Ye Qinghan, tidak menginginkannya. Kata-kata nyaring bergema di seluruh kota Xuanwu, bergema di telinga puluhan juta prajurit, bergema dalam kesadaran spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam menjelajah, bergema di kota untuk waktu yang lama. Kemarahan di wajah prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota memudar, mengungkapkan ekspresi pemikiran kosong. Ada juga beberapa prajurit yang terluka atau terluka oleh kata-kata Ye Qinghan. Mereka menjadi lebih malu dan marah. Mereka memandang Ye Qinghan, bahkan lebih jahat. Melihat mata kebencian ini dan melihat ekspresi marah di wajah Raja Ibel 15 malam, hati Ye Qinghan menjadi lebih dingin, dia berbalik dan mengambil Kaisar Malam, menggelengkan kepalanya, dan melesat tinggi ke langit, berkata dengan suara yang dalam. Leluhur, Qinghan telah mengecewakanmu, ayo pergi. Ayo pergi. Ye Huang jelas tersentuh oleh kata-kata Ye Qinghan. Dia menghela nafas dalam-dalam saat mengingat apa yang telah dia lihat dan dengar beberapa kali. Huff. Apa menurutmu kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau di alam binatang misterius? Melihat Ye Qinghan memandangnya dengan mengejek dan hendak pergi, Ibel 15 malam menjadi semakin marah. Binatang perang di bahunya berubah menjadi bayangan dan memasuki tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bertambah besar dan lebih tebal, dan cahaya redup muncul di permukaan tubuhnya, seperti kedatangan setan. Tubuhnya melayang ke udara, menyeret deretan bayangan, dan berubah menjadi kepalan dengan satu tangan,
tangan di ruang sekitarnya ditarik olehnya, berubah menjadi tangan besi emas besar, dan menghantam Ye Qinghan. Kamu masih berani mengambil tindakan? Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Ye Qinghan menjadi marah saat melihat tangan besi yang berubah dari kekuatan luar angkasa menghantamnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki paru-paru yang lembut dan hanya meremasnya dengan santai? Segera, dia melindungi Ye Qing di belakangnya tanpa mengelak. 10 tombak pembasmi dewa meraung keluar dari kehampaan, mengelilingi tubuhnya, dan menusuk tangan besi emas. Pada saat yang sama, pemadam jiwa diaktifkan, dan pedang giok racun jiwa diam-diam menembak ke arah Raja Ibel 15 malam di bawah. Tangan besi ini jelas mengadopsi metode pertama dalam mengendalikan kekuatan luar angkasa yang disebutkan oleh Kaisar Perang, yaitu metode kekuatan murni. Tangan besi mengeluarkan serangkaian bayangan, dan orang-orang yang tidak mengerti mengira itu adalah bayangan nyata. Kesadaran spiritual Ye Qinghan sangat kuat, sehingga dia dapat dengan mudah mendeteksinya. Faktanya, ada beberapa tangan besi yang memukulnya terus-menerus, masing-masing yang satu lebih kuat dari yang lain, sehingga membuat orang sulit untuk diwaspadai. Disayangkan, apa yang ditemui Ibel 15 malam ini adalah Ye Qinghan. Serangan tiba-tiba dari penghancur jiwa membuat Ibel 15 malam tidak mungkin bersembunyi. Miliaran benang emas jiwa berkerumun menuju lautan jiwa Ibel 15 malam. Night Demon selalu berada di wilayah misterius monster, berapa banyak pengalaman tempur yang bisa dia miliki. Ada saat-saat panik, buru-buru menolak benang emas jiwa, dan kekuatan kendali tangan besi di udara berkurang. Seberapa kuatkah tombak pembasmi dewa dengan kekuatan aslinya? Pada saat itu, semua dewa cahaya di peringkat ke-9 dengan mudah terkena, dan separuh tubuh mereka hancur. Pada saat ini, metode Night Demon dalam mengendalikan kekuatan ruang sangat sederhana. Hanya ada 3 tangan besi, dan mereka belum sepenuhnya dikendalikan. Namun, tombak pembasmi dewa Ye Qinghan pada saat ini semuanya dilengkapi dengan kekuatan aslinya. Bang-bang, saya melihat tombak pembasmi dewa pertama bertabrakan dengan tangan besi emas pertama, menyebabkan ledakan menderu dan semburan cahaya putih yang menyilaukan, disertai gelombang kejut seperti riak besar, memancar ke segala arah. Pada akhirnya, tombak pembasmi dewa dan tangan besi meledak, dan kekuatan luar angkasa hilang. Kekuatan luar angkasa dari tangan besi kedua-dua kali lebih kuat dari yang pertama, tapi Ye Qinghan hanya mengkonsumsi 2 tombak pembasmi dewa sebelum semuanya hilang. Yang ketiga bahkan lebih kecil, dan hanya meledakkan 3 tombak pembasmi dewa, membubarkan serangan Ibel 15 malam sepenuhnya. 4 tombak pembasmi dewa yang tersisa meraung ke arah Ibel 15 malam di bawah. Night Demon baru saja membersihkan benang emas jiwa dalam pikirannya saat ini, tetapi dia diserang oleh pisau giok racun jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia melihat 4 tombak pembasmi dewa mengaum ke arahnya dengan aura tajam, dan wajahnya menoleh, pucat karena ketakutan, diam-diam berpikir bahwa hidupku sudah berakhir. Berdengung. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit di sebelah kiri Night Demon, seolah-olah sedang berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, janggut putih dan alis putih, serta mata yang menyeramkan. Dia memandang Ye Qinghan yang berdiri dengan bangga di langit, mendengus dingin, dan menyapukan tangannya ke udara, seolah-olah dia sedang memainkan senar piano. Dalam sekejap, langit tiba-tiba bersinar, dan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, seperti miliaran pisau terbang, menembus kehampaan dan melesat menuju malam yang dingin. Mendengus. Ye Qinghan telah lama mengetahui bahwa ini adalah pemilik kesadaran spiritual yang baru saja menjelajahi kota secara diam-diam. Melihat bahwa dia menyerang tanpa pandang bulu pada saat ini, dia tidak hanya menginginkan nyawanya, tetapi dia juga ingin menyelamatkan Kaisar Malam. Dia menjadi sangat marah di dalam hatinya, dan menarik Kaisar Malam ke belakangnya. Armor aslinya diperluas untuk melindungi tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia melepaskan serangan penghancur jiwa yang paling kuat. Keempat tombak pembasmi dewa di bawah tidak ditarik kembali, dan kekuatan kendalinya bahkan lebih ganas saat mereka dilemparkan ke arah Ibel 15 malam, tapi tubuhnya tiba-tiba menghilang ke udara. Ledakan. Tubuh Night Demon terkena pukulan keras dari 4 tombak pembasmi dewa, menghancurkan lubang yang dalam ke sebuah bangunan di kota. Belum lagi, seluruh tubuh Night Demon terhempas ke tanah sedalam ratusan mil, dan hidup atau matinya tidak pasti. Hilangnya Ye Qinghan yang tiba-tiba membuat lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih itu tertegun untuk beberapa saat, tetapi serangan penghancur jiwa tiba, dan dia dengan cepat mulai menahan serangan benang emas jiwa. Para prajurit di bawah semuanya tercengang, beraninya ada orang yang berani berteleportasi selama pertempuran seperti itu. Anda harus tahu bahwa pertempuran di tingkat raja menggunakan kekuatan luar angkasa, dan guncangan luar angkasa sangat besar. Jika Anda berteleportasi,
kemungkinan besar Anda akan terlibat dalam turbulensi luar angkasa dan kehilangan arah. Setelah beberapa saat, Yang Mulia yang tak terhitung jumlahnya sadar, mengabaikan pertempuran di udara, dan buru-buru terbang menuju lubang dalam tempat Ibel 15 malam jatuh. Tentu saja Ye Qinghan tidak berteleportasi, dia memasuki Istana Kaisar Perang. Istana Kaisar Perang adalah artefak luar angkasa yang disempurnakan oleh Kaisar Perang, semuanya kuat, tidak seperti artefak luar angkasa lainnya yang memerlukan pembentukan pintu atau semacamnya. Artefak tersebut langsung ditarik masuk dan menghilang ke dalam pesawat ini. Para prajurit di bawah tidak percaya akan keberadaan artefak luar angkasa yang begitu indah, dan berpikir bahwa Ye Qinghan berteleportasi. Miliaran pisau terbang melesat pergi, memicu ledakan getaran luar angkasa. Ye Qinghan terguncang tanpa kecelakaan, masih membawa kaisar malam di punggungnya, tapi tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Terlepas dari konsumsi jiwa, dia mengaktifkan pembasmian jiwa lagi, dan pada saat yang sama, 10 tombak pembasmi dewa meraung dan menusuk di udara menuju lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Hilangnya Ye Qinghan secara tiba-tiba dan kemunculannya yang tiba-tiba membuat rambut putih dan janggut putihnya tertegun untuk beberapa saat. Ye Qinghan menginginkan efek seperti ini. Pembasmian jiwa adalah keterampilan jiwa, dan serangan spiritual tersebar luas. Semakin terganggu musuh, semakin baik efeknya. Minum. Wajah lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih itu berubah drastis. Dia melihat energi mengerikan yang dilepaskan oleh 10 tombak pembasmi dewa dan kecepatannya seperti sengatan listrik. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dia bisa hanya melindungi kekuatan asli tubuhnya, pada saat yang sama, nyaris tidak memadatkan kekuatan ruang, membentuk perisai perak besar di bagian depan. Bang, bang, bang. Hanya 3 tombak pembasmi dewa dan perisai besar yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa yang hancur menjadi abu. 7 tombak yang tersisa meraung ke arah lelaki tua yang ketakutan dengan rambut putih dan janggut putih. Teman kecil Ye Qinghan, mohon belas kasihan. Sebuah suara yang baik terdengar, dan pada saat yang sama 3 sosok diam-diam muncul di langit. Di antara mereka, seorang lelaki tua pendek berjubah putih dengan wajah baik hati dan wajah baik hati di depan adalah orang yang mengucapkan kata-kata ini. 2 orang lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Baik pria maupun wanita sangat tinggi. Mereka lebih dari 1 kepala terpisah dari pria tua berjubah putih. Mereka berdua memandang Ye Qinghan dengan mata yang tidak ramah. Ye Qinghan mendengus dan tidak berhenti, dia hanya mengendalikan tombak pembasmi dewa dan menghantamkannya ke arah lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih itu. Seberapa kuat tombak pembasmi dewa dengan kekuatan aslinya? Saat itu, Dewa Cahaya diserang secara diam-diam dan separuh tubuhnya terlempar. Pada saat ini, lelaki tua ini memiliki banyak kekuatan asli. Namun dia terkena tombak pembasmi dewa, darah muncrat dari mulutnya, dan dia terbang mundur. Tangan dan kakinya terjatuh, dan tubuhnya lemas. Terlihat jelas seluruh tulang dan dalam tubuhnya hancur. Lancang, 2 pria kuat, pria dan wanita, di samping pria tua pendek berjubah putih, berteriak pada saat yang sama dan melotot dengan marah. Rupanya lelaki tua berjubah putih itu berbicara, tapi Ye Qinghan masih melukai raja berambut putih itu dengan parah, membuat mereka sangat marah. Maaf, aku tidak berhenti untuk sementara waktu. Ye Qinghan bertepuk tangan, menoleh dengan santai, mengabaikan pria dan wanita yang melotot, dan berkata dengan tenang kepada pria tua berjubah putih, apakah kamu akhirnya mau muncul? Dewa Binatang. Temui Dewa Binatang dan temui kedua raja. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah menjadi ketakutan ketika mereka melihat 3 orang di udara, terutama lelaki tua pendek berjubah putih, mereka berlutut dengan tergesa-gesa dan berteriak serempak. Teman kecil Ye Qinghan, saya terlambat dan telah mempermalukan kalian berdua, tamu terhormat. Saya sangat menyesal. Pria tua pendek berjubah putih tersenyum tipis, dengan ekspresi ramah di wajahnya. Dia baru saja berbicara, tapi Ye Qinghan masih memukul Yang Mulia berambut putih tanpa ampun, dan dengan sikapnya yang dingin dan sombong sekarang, dia sepertinya tidak begitu, marah sekali, dan matanya tulus. Sikap Dewa Binatang seperti itu tidak hanya mengejutkan para prajurit yang berlutut di bawah, tetapi juga 2 raja, seorang pria dan seorang wanita di atas, sangat terkejut. Dewa Binatang yang kuat dan sombong benar-benar meminta maaf kepada keturunan muda asing ini. Ye Qinghan mendengus dingin, tanpa niat membelinya. Dia sudah lama merasakan bahwa kesadaran Dewa Binatang telah memata-matai dia tidak keluar ketika dia dihina pada awalnya, tapi sekarang dia berbelas kasihan. Dalam sekejap mata, dia melihat dinginnya mata pria dan wanita di sebelah Dewa Binatang. Ye Qinghan tidak punya niat untuk tinggal di sini lagi.
Dia menatap Dewa Binatang dengan dingin dan berkata tidak perlu untuk meminta maaf. Orang yang kasar padaku, aku sudah memberi mereka pelajaran, selamat tinggal. Wow, begitu Ye Qinghan selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang memandang Ye Qinghan dengan marah. Binatang perang bergabung menjadi satu, dan kekuatan suci mereka meledak. Dua raja di sebelah Dewa Binatang memiliki lebih banyak kekuatan ilahi, kekuatan sumber, dan kekuatan ruang, semuanya mulai memadat, dan mereka akan mengambil tindakan. Apa identitas Dewa Binatang itu? Tidak hanya dia yang terkuat dari klan Dewa Binatang, dia juga pemimpin spiritual dari seluruh klan Dewa Binatang. Ye Qinghan berulang kali bersikap kasar kepada Dewa Binatang, berhasil membuat marah semua anggota klan Dewa Binatang. Dewa Binatang itu masih tidak marah sama sekali, dan tidak ada yang aneh di wajahnya. Saya tidak tahu apakah itu karena kotanya sangat dalam atau benar-benar tidak bernyawa. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ye Qinghan, karena kamu adalah keturunan Kaisar Malam, kamu juga dapat dianggap sebagai garis keturunan paling murni dari kami. Klan Dewa Binatang. Ketika Anda melihat saya, Dewa Binatang, saya tidak menyalahkan Anda karena tidak sopan, tetapi bisakah Anda memberi saya waktu setengah jam? Jika setelah setengah jam, Anda masih memutuskan untuk segera pergi, saya tidak akan pernah berhenti kamu, bagaimana dengan itu? Kata-kata Dewa Binatang itu lembut dan anggun, membuat orang tanpa sadar merasa ramah. Kaisar Malam di belakangnya dengan cepat mengirim pesan kepada Ye Qinghan, memohon Qinghan, dengarkan dulu apa yang dikatakan Dewa Binatang. Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah. Ye Qinghan mengangguk, melukai dua pria kelas 9 dengan parah, dan sikap dingin Ye Qinghan juga menghilang. Meskipun Dewa Binatang tidak segera muncul sekarang, dia tidak terkejut dengan kekasarannya yang berulang kali pada saat ini, nadanya sangat bagus, dan Ye Qinghan merasa jauh lebih baik. Dia selalu memiliki temperamen yang sombong, dan dia akan selalu menerima yang lembut dan bukan yang keras. Jika kamu kasar, tidak masalah. Jika kamu adalah Raja Surga, aku tidak akan mengatakan apapun sampai kamu dipukuli. Tolong. Dewa Binatang itu tersenyum tipis dan menunjuk ke belakang, ke arah istana terapung di tengah alam misterius binatang itu. Dewa Binatang mengabaikan Ibel 15 Malam yang terluka parah dan raja lainnya dan berteleportasi bersama Ye Qinghan. Setelah lebih dari 10 teleportasi, dia tiba di depan istana. Ye Qinghan memandangi istana megah yang mengambang di laut pedalaman dan diam-diam kagum. Aura tak kasat mata yang dipancarkan oleh istana ini membuatnya merasa seperti sedang menghadap istana abadi di tangan Shen Tuxiong, dan tekanan kuat mengalir ke arahnya. Dinding istana diukir dengan pola dan simbol sederhana, yang juga membuat orang merasakan kesederhanaan dan suasananya, juga membuat Ye Qinghan merasakan keakraban, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah beberapa orang terbang, gerbang istana terbuka lebar, Dewa Binatang masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Ye Qinghan dan Ye Huang kedua, diikuti oleh pria dan wanita di belakang. Ye Huang, kamu, Ye Feihu, Ye Suirou, duduk di sini sebentar. Feihu menghibur Ye Huang. Teman kecil, kemarilah. Begitu dia memasuki pintu, dia disambut oleh aula besar dan sederhana, dengan beberapa pelayan cantik menunggu di dalam. Dewa Binatang mengucapkan beberapa patah kata kepada Kaisar Malam dan kedua orang itu, lalu berbalik dan memimpin Ye Qinghan menuju aula samping di sebelah mereka. Ini adalah harta klan dari silsilah Dewa Binatang kita, Kuil Binatang. Ia memiliki fungsi magis dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah salah satu dari sedikit harta spiritual tertinggi di dunia. Sepanjang jalan, Dewa Binatang berbalik dan dengan lembut memperkenalkan istana kepada Ye Qinghan, dengan sentuhan kebanggaan dalam nadanya, jelas bahwa ini memang sebuah harta karun. Harta karun spiritual tertinggi. Harta karun tingkat apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ketertarikan Ye Qinghan terangsang, tapi dia tidak menyangka begitu dia masuk, Dewa Binatang akan mengungkapkan informasi harta karun penting dari klan Dewa Binatang kepadanya begitu saja. Haha, di atas level super, ada harta karun spiritual tertinggi. Dewa Binatang tersenyum tipis dan melintas ke aula samping di sebelahnya. Dengan baik, Ye Qinghan menghela nafas. Dia tahu betul betapa kuatnya artefak tingkat super itu. Dia tidak menyangka bahwa istana ini satu tingkat lebih tinggi dari artefak tingkat super. Mungkinkah istana keabadian juga merupakan harta karun spiritual tertinggi? Dengan wajah penuh keterkejutan, dia segera mengikuti ke aula samping. Begitu dia memasuki aula samping, Dewa Binatang membuka perisai di aula samping dengan lambaian tangannya, dan kemudian melanjutkan harta karun spiritual tertinggi adalah harta karun tertinggi di Panji. Tidak ada yang bisa memurnikan benda ini. Hanya dengan memenangkan pertarungan tatap muka dan menduduki peringkat pertama 3 kali berturut-turut, bisakah kamu memenuhi syarat untuk diberi hadiah?
Hanya dengan mengandalkan kuil binatang ini, seorang prajurit kelas 9 dapat menahan serangan terkuat dari master tertinggi kelas 9. Apa? Ye Qinghan membuka matanya dengan tidak percaya. Dia selalu percaya bahwa artefak hanya bisa menjadi barang tambahan. Kekuatan ruang dan kekuatan asal adalah serangan dan pertahanan terkuat. Tidakkah kamu menyangka bahwa istana ini dapat menahan serangan terkuat dari tertinggi kelas 9? Melihat Ye Qinghan tertarik dengan kata-katanya, Dewa Binatang tersenyum sedikit, menyesap teh di sebelahnya, dan kemudian berkata dengan senyum santai apa. Tidak percaya, jika kamu tahu bahwa ini diberikan oleh Kaisar Dewa tertinggi, kamu tidak seharusnya mempertanyakan kekuatannya. Kaisar Dewa, benar-benar ada Kaisar Dewa dan Dewa Binatang di dunia ini. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki Kaisar Dewa? Apakah benar seperti yang dikabarkan? Apakah ia maha kuasa? Ye Qinghan benar-benar tertarik dengan kata-kata Dewa Binatang itu. Dia tidak akan segera pergi bahkan jika dia memintanya pergi. Tentu saja, tanpa Kaisar Dewa tertinggi, bagaimana perang pesawat bisa berlangsung? Sebelum perang pesawat, pesawat yang berpartisipasi akan menurunkan cermin dewa. Apakah menurut Anda itu benar-benar berasal dari hukum langit dan bumi? Dan perang pesawat adalah bukan acak, tapi dikendalikan oleh Kaisar Dewa tertinggi. Dan setelah perang pesawat selesai, tanpa Kaisar Dewa tertinggi, siapa yang akan pertama kali mendapatkan harta karun itu? Mata sipit Dewa Binatang itu bersinar terang, dan dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Adapun kekuatan Kaisar Dewa tertinggi, meskipun tidak maha kuasa seperti yang ada di transmisi suara, itu pasti ada di Panji. Tak terkalahkan, tidak peduli berapa banyak makhluk tertinggi tingkat 9 yang pergi ke sana, itu adalah kematian. Cermin ilahi. Tak terkalahkan, wajah Ye Qinghan dipenuhi dengan desahan lagi, tidak heran terakhir kali dia berada di alam surga, dia mendengar bahwa hukum langit dan bumi akan menurunkan penghakiman ilahi pada pesawat yang berpartisipasi dalam perang pesawat, dan dia selalu merasa aneh di dalam hatinya. Hukum langit dan bumi sudah mati, bagaimana peringatan Tuhan bisa turun? Setelah merenung sejenak dan mencerna informasi dalam kata-kata Dewa Binatang, Ye Qinghan bertanya Panji. Panshan, apakah dunia ini disebut Panji? Nah, menurut catatan nenek moyang, semua pesawat di kehampaan tak berujung ini adalah milik Panji. Ini yang dikatakan Kaisar Dewa tertinggi. Tahukah kamu juga tentang Panshan? Medan perang pesawat. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh para leluhur, menurut informasi yang turun, Kaisar Dewa tertinggi tinggal di puncak Gunung Panshan dan mengawasi seluruh Panji. Oh, Ye Qinghan menjawab, mencerna informasi dalam kata-kata Dewa Binatang, dan mendapatkan kembali ketenangannya. Kaisar Dewa tertinggi terlalu jauh darinya. Dia hanya ingin membasmi Sentuk Xiong, membantu Xiao Hei membentuk kembali tubuh aslinya, dan hidup bahagia. Dia tidak ingin memprovokasi Kaisar Dewa tertinggi, tidak peduli seberapa kuat dia. Dewa Binatang tiba-tiba bertanya, haha, ku dengar kamu memiliki pisau pembasmi Dewa tertinggi. Ya, ada apa? Ye Qinghan berkedip kebingungan, berpikir bahwa Kaisar Malam pasti telah memberitahunya bahwa fakta bahwa dia memiliki pedang pembasmi dewa kini telah menyebar di alam dewa. Mata sipit Dewa Binatang itu bersinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Ye Qinghan tidak memperhatikan, dan mengirim pesan ke Xiao Hei untuk keluar dari istana Kaisar dari pedang pembasmi dewa, lalu mengeluarkannya dengan tangannya dan menyerahkannya kepada Dewa Binatang. Dewa Binatang mengambil pisau pembasmi dewa, mengulurkan tangan rampingnya, dan dengan lembut membelainya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar, dan menghela nafas. Pisau pembasmi dewa yang tertinggi, sungguh luar biasa. Satu. Harta spiritual tertinggi. Apa? Harta karun spiritual tertinggi. Dewa Binatang, apakah kamu yakin melakukannya dengan benar? Ye Qinghan berkedip dan menatap Dewa Binatang itu dengan keraguan di wajahnya. Dia tahu bahwa pedang pembasmi dewa sangat bagus, bagaimana mungkin senjata Ibel 15 leluhur tertinggi kelas 9 di dunia Ibel 15 tidak begitu bagus. Tetapi jika hal ini dikaitkan dengan harta karun spiritual tertinggi, itu agak tidak masuk akal. Selain sangat kuat melawan makhluk di dunia Ibel 15, Ye Qinghan benar-benar tidak menemukan bahwa pedang pembasmi dewa memiliki fungsi transformasi Tai lainnya. Ini memang harta karun spiritual tertinggi. Lihatlah pola sederhana di atasnya. Apakah mirip dengan yang ada di luar kuil binatang? Ekspresi penegasan muncul di mata Dewa Binatang, dan dia berkata dengan serius, sebenarnya, ketika Kaisar Malam memberitahuku tentangmu, aku hampir menebak bahwa pedang pembasmi dewa milikmu adalah harta spiritual tertinggi. Karena dalam informasi yang tersisa oleh nenek moyang kita, pernah dikatakan bahwa 3 orang jenius muncul dari alam Ibel 15.
Memanfaatkan kekacauan di alam dewa saat itu, mereka tidak hanya berhasil lepas dari kendali alam dewa, tetapi juga berhasil meraih juara pertama, 3 kali berturut-turut dan menerima hadiah dari Kaisar Dewa Tertinggi. 3 jenius di alam Ibel 15. Apakah yang tertinggi kelas 9 sedang ditekan dalam jurang dosa saat ini? Senjata ini milik Ibel 15 pertama, dan itu adalah kemungkinan besar adalah harta spiritual tertinggi, tetapi Anda tidak tahu cara menggunakannya. Apakah itu benar-benar harta karun spiritual tertinggi? Ye Qinghan mengambil pisau pembasmi dewa yang diserahkan oleh Dewa Binatang, menggosoknya dengan hati-hati, dan merasa terkejut di dalam hatinya. Setelah melihat pola di atasnya, saya kaget, memang mirip dengan pola di luar Beast Temple. Pantas saja pola di luar tampak familiar bagi saya sekarang. Memikirkan kemampuan pedang pembasmi dewa dalam menghadapi makhluk menakutkan di dunia Ibel 15, yang terpenting adalah lahirnya guk-guk hantu, monster dengan kemampuan bertransformasi dan melahap. Memikirkan Obama dan ingin mendapatkan pisau ini, Ye Qinghan sudah mempercayainya di dalam hatinya. Kamu harus menjelajahi keajaiban pedang ini dan melihat apakah kamu menemukan sesuatu. Harta karun spiritual tertinggi begitu kuat sehingga bisa membuat kekuatanmu melonjak. Dewa binatang itu mengangguk sambil tersenyum. Ye Qinghan mengangguk, tapi dia tidak menaruh banyak harapan. Dia tidak menemukan apapun selama bertahun-tahun. Pisau ini mungkin di Ibel 15 oleh Demon Supreme dan dia tidak bisa menggunakannya. Setelah hening beberapa saat, dia teringat sesuatu dan bertanya saat alam dewa sedang dalam kekacauan. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa 10 suku kuno begitu kuat hingga mereka dihancurkan? Anda juga terpaksa bersembunyi di dalam alam binatang misterius dan tidak berani keluar. Haha, aku tidak bisa memberitahumu ini sekarang. Dewa binatang mencobanya, lalu menatap Ye Qinghan, melihat ke atas dan ke bawah, melihat rambut Ye Qinghan, lalu tersenyum dan berkata, kamu dianggap sebagai klan Dewa Binatang. Jenius paling tak tertandingi, awalnya Ye Qinghan Kaisar memberitahu saya masih tidak percaya, tapi sekarang saya sepenuhnya percaya. Energi hidup Anda menunjukkan bahwa Anda masih sangat muda, dan waktu kultivasi Anda tidak boleh melebihi 10.000 tahun. Tapi Anda dapat dengan mudah mengalahkan Night Demon dan Yesi saat ini, yang terpuji. Teruslah berlatih keras, jika Anda dapat mencapai kekuatan tertinggi tingkat ke-9, saya akan membuat pengecualian dan keluar untuk membantu Anda membasmi Shen Tuxiong. Saya juga akan memberitahu kamu, apa yang terjadi saat itu. Dengan baik, Ye Qinghan memiliki garis hitam di dahinya. Dia telah mencapai tingkat tertinggi ke-9, jadi dia masih membutuhkan bantuannya. Master Xi adalah prajurit tingkat 9, ditambah Kit dan Li Kuan, Yang Mulia Kaisar Yu, adalah 2 prajurit tingkat 9 semu. Ada juga Raja Yanran Mo Sang Huang dan lainnya di alam dewa, dan Ratu Es dan Salju Qingshan juga dapat membantunya seberapa kuat timnya. Dewa binatang ini hanya berada di level yang sama dengan puncak atas peringkat ke-9 dan Ratu Salju. 4 Raja Alam Mistik binatang lainnya hanya berada di puncak bawah peringkat ke-9. Sedikit dari mereka tidaklah banyak, dan beberapa lagi sebenarnya tidak banyak. Dewa binatang melihat pikiran Ye Qinghan, tetapi tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan bangga, haha, Ye Qinghan, beraninya kamu meremehkanku. Meskipun kekuatanku hanya di tingkat ke-9, menggunakan kuil binatang, aku pasti bisa bersaing dengan pria biasa tingkat 9. Pertarungan dengan kelas tertinggi, dan, kamu telah meremehkan musuhmu. Bahkan jika kami pergi bersama orang-orangmu sekarang, kami mungkin bukan tandingannya. Kamu harus mencapai tertinggi kelas 9 sebelum kita berdua yakin akan kemenangan jika kita bergabung. Hah, apakah kamu kenal Shen Tuxiong? Ye Qinghan sangat terkejut. Star-Lord hanya menyempurnakan Chaos Divine Crystal. Dia mungkin masih lemah di antara yang tertinggi kelas 9. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aku tidak mengetahuinya sebelumnya, tapi setelah Kaisar Malam menyebutmu kepadaku, aku meminta seseorang untuk menyelidikinya. Beberapa anggota klan Dewa Binatang bersembunyi di alam dewa, jadi aku memperoleh informasi yang sangat akurat. Dewa Binatang berkata dengan tenang, seolah-olah semuanya terkendali, dan dengan sungguh-sungguh berkata kamu harus tahu bahwa penguasa alam material memiliki kemauan, bukan? Saya dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa penguasa alam ilahi juga memiliki kemauan. Dan 600 tahun yang lalu, sebuah surat dewa jatuh di pulau tertinggi. Masalah ini sangat tersembunyi, tetapi kebetulan salah satu anggota suku kami, Tetua Paviliun Dewa Perang, mengetahuinya. Shen Tuxiong diberi posisi tersebut dari penguasa alam dewa. Kekuatannya telah melonjak, itu pasti akan mencapai puncak tertinggi tingkat ke-9. Ini, Ye Qinghan menatap mata Dewa Binatang dan ragu-ragu.
Dewa binatang sepertinya tidak berbohong, dan tidak ada gunanya berbohong padanya. Dia tampak serius, merenung untuk waktu yang lama, mengangkat kepalanya dan bertanya mengapa Kaisar Perang sebelumnya tidak diberi gelar Lord. Sedikit. Kaisar Perang. Dewa binatang jelas juga telah mengumpulkan informasi tentang Kaisar Perang. Dia tersenyum tipis dan berkata tentu saja Kaisar Perang tidak akan diberikan. Adapun alasan di balik ini melibatkan pertempuran asli penghancuran dunia. Anda hanya perlu melakukannya, ketahuilah bahwa Shen Tuxiong sekarang pasti memiliki 9. Saya secara alami akan memberitahu Anda tentang kekuatan puncak kelas tertinggi, semuanya, ketika Anda mencapai tingkat tertinggi kelas 9. Ini dia lagi. Kepala Ye Qinghan sudah sangat tua, mengapa orang-orang besar ini selalu suka memainkan trik ini? Dewa binatang itu seperti ini, Kit yang asli seperti ini, dan Lord Devourer juga seperti ini. Aku akan selalu memberitahumu nanti. Dewa binatang, kamu belum memberiku penjelasan yang masuk akal. Ye Qinghan terdiam untuk waktu yang lama dan bertanya lagi. Meskipun percakapan dengan Dewa Binatang membuatnya memiliki beberapa perubahan dalam pandangannya tentang lelaki tua pendek ini, dia tidak segera keluar ketika dia memasuki alam misterius binatang itu. Sebaliknya, dia membiarkan orang lain menindasnya. Dia merasa sulit untuk melepaskannya. Dewa Binatang tersenyum pahit, haha, Ye Qinghan, kamu pasti pernah melihatnya juga. Di antara 5 binatang tingkat 9 di alam binatang misterius, hanya aku yang berasal dari garis keturunan kita, dan 4 lainnya berasal dari garis keturunan lain. Ye Qinghan melihat kepahitan di sudut mulut Dewa Binatang itu, dan tiba-tiba mengerti, dan bertanya jadi, kamu menggunakan aku sebagai pisau untuk menggagalkan energi mereka. Ngomong-ngomong, coba kekuatanku. Hehe, Dewa Binatang itu menyeringai dan tidak keberatan. Dia menyetujui dengan tulus. Ye Qinghan juga berubah pikiran tentang lelaki tua pendek ini lagi. Ketika 5 kaisar malam diperlakukan sebagai benih dan dilemparkan ke pesawat naga api, situasi dalam silsilahku pasti menjadi sangat buruk pada saat itu. Walaupun silsilah itu masih sangat kuat saat ini, namun karena lelaki tua ini, silsilahnya telah kokoh sepenuhnya, setidaknya tidak akan dimusnahkan. Lelaki tua ini pasti telah membayar banyak kerja keras, darah, dan air mata. Melihat Dewa Binatang itu tersenyum dengan kerutan di wajahnya, seperti lelaki tua kecil yang lucu, Ye Qinghan menerima Dewa Binatang itu di dalam hatinya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih alami. Dia berdiri dan berkata dengan mudah, ayo, aku menang, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Orang yang jujur, tentu saja, kamu sebaiknya memperingatkan orang-orang di garis keturunan itu untuk tidak macam-macam denganku, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Tanpa diduga, Dewa Binatang itu tersenyum sinis, namun ada tatapan dingin di matanya, jangan beri aku muka, sepertinya aku berhutang budi padamu. Jika mereka macam-macam denganmu, pukul saja aku, tapi jangan basmi siapapun, aku. Duduk dalam posisi ini membuat tidak nyaman untuk melakukan banyak hal. Ye Qinghan menerima balasan positif dari Dewa Binatang, dan merasa santai, dia memutuskan untuk tinggal di alam binatang misterius untuk sementara waktu untuk melihat apakah dia dapat menemukan peluang untuk terobosan. Dia dan Ye Qinghan tinggal di kuil binatang malam itu. Dewa Binatang juga memanggil Ibel 15 malam yang terluka parah oleh Ye Qinghan dan Raja berambut putih dan berjanggut putih Ye Fan, bersama dengan Ye Feihu dan Ye Suirou, untuk berjuang untuk Ye Qinghan. Terima anginnya. Meskipun tubuh Night Demon dan Ye Fan telah diperbaiki, sikap mereka terhadap Ye Qinghan sangat tidak bersahabat, dan permusuhan di mata mereka sangat jelas. Namun, Dewa Binatang itu menekannya dengan paksa, dan keduanya tidak mengungkapkan apapun secara berlebihan, mereka hanya datang sekali dan segera berteleportasi. Ye Qinghan tidak peduli dengan mereka, dia hanya ingin bertarung selama dia menyukainya. Jika dia tidak yakin, dia tidak takut pada siapapun. Jika ada pertarungan kelompok, Dewa Binatang pasti akan ikut campur. Melihat hubungan antara Ye Qinghan dan Dewa Binatang telah membaik, suasana hati Ye Huang sedang baik. Karena Ye Qinghan ada di sini, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya lagi. Dia tidak bisa menahan amarahnya karena diabaikan dan dihina sebelum. Pada hari kedua, Ye Qinghan pergi ke kuil leluhur Dewa Binatang di bawah kepemimpinan Dewa Binatang. Dia dan Ye Huang memasuki silsilah dan kembali ke keluarga. Ye Qinghan tidak peduli tentang ini pada awalnya, tetapi ketika Ye Huang mendengarnya, dia menjadi sangat bersemangat dan tidak punya pilihan selain mengikuti Dewa Binatang itu. Setelah terbang keluar dari kuil binatang, 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 telah lama menunggu di luar, rupanya, mereka telah menerima pesan dari Dewa Binatang dan secara khusus pergi untuk menonton upacara masuknya Kaisar Ye dan Ye Qinghan, silsilah keluarga.
Kuil leluhur Dewa Binatang tidak berada di 4 benua, tetapi sebenarnya berada di sebuah pulau di bagian paling utara dari alam binatang misterius. Selain itu, bukan Dewa Binatang yang membuka batasan tersebut, Ye Qinghan, dengan kesadaran yang begitu kuat, bahkan tidak menyadari bahwa ada pulau besar di sini. Memanggil. Ketika Dewa Binatang membuka batasan dan mengungkap pulau itu, 11 sosok berteleportasi dari pulau itu. Ye Qinghan mengalihkan pandangannya dan bergidik lagi, ternyata itu adalah 10 yang mulia dan seorang raja kelas 9. Klan Dewa Binatang memang salah satu ras tertinggi di masa lalu. Latar belakang mereka begitu hebat sehingga bahkan keluarga super besar saat ini di alam dewa pun takut akan hal itu. Salam kepada Dewa Binatang, halo untuk kalian semua. 10 yang mulia memberi hormat, tetapi bawahan kelas 9 hanya membungkuk sedikit kepada Dewa Binatang, bahkan tanpa melihat keempat raja lainnya dan Ye Qinghan. Ye Qinghan, ini adalah tetua agung Ye Xiao yang menjaga kuil leluhur. Ye Xiao, jangan tunjukkan rasa malumu, ini adalah Ye Qinghan yang kubilang padamu. Dewa Binatang selalu terlihat seperti lelaki tua kecil dan lelaki tua yang baik, dia tersenyum dan berkata kepada lelaki tua berbaju hitam yang menjaga kuil leluhur Dewa Binatang. Pria tua berbaju hitam menoleh untuk melihat Ye Qinghan dan sedikit mengangguk. Ye Qinghan hanya mengangguk ringan, sementara Kaisar Ye memberi hormat junior. Semua orang terbang menuju satu-satunya bangunan di bawah. Kesadaran spiritual Ye Qinghan telah lama diam-diam mendeteksi sebuah istana kuno di bawah. Istana itu tidak besar dan terbuat dari batu hitam. Dari kejauhan, tampak seperti binatang raksasa yang bercokol di pulau itu, memancarkan tekanan samar. Dipimpin oleh Night Owl, sekelompok orang masuk ke dalam istana. Begitu mereka memasuki pintu, mereka disambut oleh aula yang luas. Ada banyak sekali patung batu hitam di sisi kiri dan kanan, semuanya dalam bentuk manusia. Patung-patung itu sangat realistis dan hidup. Ye Qinghan diam-diam berpikir bahwa ini mungkin orang terkuat dari klan Dewa Binatang sepanjang zaman. Ada 5 patung di depan aula, 4 pria dan 1 wanita. Ye Qinghan merasakan sedikit tekanan di antara patung-patung itu dan merasa aneh. Ye Qinghan, kelima orang ini adalah 5 orang terkuat dari klan Dewa Binatang. Mereka semua tertinggi tingkat ke-9. Orang lain yang bisa membuat patung setidaknya adalah tingkat ke-9, atau telah berkontribusi pada binatang itu klan dewa. Leluhur. Dewa Binatang menjelaskan dengan lembut di sampingnya, dan Ye Qinghan merasakan hawa dingin di hatinya lagi, 5 dan 9 tingkat tertinggi, dan lusinan prajurit tingkat 9. Betapa kuatnya klan Dewa Binatang di zaman kuno, dan betapa kuatnya dunia dewa pada saat itu. Namun, Kaisar Malam menarik Ye Qinghan untuk berlutut dan memberi hormat. Ye Qinghan memikirkannya dan menyadari bahwa dia berasal dari garis keturunan Dewa Binatang, jadi dia mengikuti Kaisar Malam dan berlutut untuk beribadah 3 kali. Dewa Binatang itu mengangguk, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin senang. Ye Xiao juga mengangguk, agak puas. Dewa Binatang menunjuk ke patung pria jangkung di tengah dan berkata kepada Ye Qinghan, ini adalah nenek moyang klan Dewa Binatang kita, Ye Bis. Dia telah bersama binatang spiritual sejak dia masih kecil tanpa ayah atau ibu. Di dunia ilahi pada saat itu, tidak ada monster. Binatang buas, makhluk roh merajalela, dan nenek moyang binatang malam menjalin persahabatan yang mendalam dengan makhluk roh, memimpin sekelompok makhluk roh untuk menaklukkan alam dewa, menyatukan benua Feng Yue pada saat itu, dan menciptakan klan Dewa Binatang kita. Dewa Binatang menjelaskan sejarah klan Dewa Binatang, dan kemudian di bawah instruksi Dewa Binatang dan di bawah kesaksian semua orang, Ye Xiao memimpinnya, Ye Qinghan dan Ye Huang bergabung dengan silsilah klan Dewa Binatang. Setelah menonton upacara, 4 ahli tingkat 9 dari garis keturunan lain pergi dengan alasan, Ye Qinghan tidak menyukai mereka karena merusak pemandangan di sini dan tidak ingin berurusan dengan mereka. Kemudian, Dewa Binatang memimpin Ye Qinghan menuju aula samping di sebelahnya. Setelah memasuki aula samping, Ye Qinghan menjadi sangat bingung karena tidak ada apapun di dalamnya, hanya sebuah portal. Dewa Binatang itu tidak berbicara, tetapi hanya memberi isyarat kepada Ye Qinghan untuk mengikutinya dan memasuki portal sendirian. Ye Qinghan dan Ye Huang saling memandang dan mengikuti mereka masuk. Dengan kilatan cahaya putih, Ye Qinghan menemukan bahwa dia telah tiba di pesawat kecil lain, yang hanya berukuran setengah dari alam binatang misterius. Namun, mata Ye Qinghan dan Ye Huang berbinar segera setelah kesadaran mereka hilang. Tidak ada pejuang di sini, atau lebih tepatnya tidak ada manusia, mereka semua adalah binatang buas. Terbang di langit, berlari di tanah, berenang di air, binatang ajaib biasa, binatang suci, binatang mitos, sebut saja,
mereka ada di seluruh pegunungan dan dataran. Ye Qinghan dengan santai memindai mereka dan memperkirakan setidaknya ada puluhan miliar. Dewa Binatang berkata sambil tersenyum, haha, ini adalah salah satu tempat terpenting bagi klan Dewa Binatang kita, ruang pemanggilan monster perang. Semua anak dari klan Dewa Binatang memiliki kesempatan untuk dibawa pergi dari sini setelahnya membangkitkan garis keturunan Dewa Binatang. Binatang spiritual menjadi binatang pertempuran yang menemaninya dalam pertempuran seumur hidup. Ada lusinan binatang pertempuran tingkat tertinggi di sini, semuanya adalah binatang tingkat super. Puluhan binatang tingkat super. Luar biasa. Ye Qinghan merasa puas dan sepertinya meragukan kata-kata Dewa Binatang itu, karena indera spiritualnya mendeteksi bahwa ada lusinan binatang dewa dengan aura yang sangat kuat di dalamnya. Binatang dewa yang paling kuat memiliki aura yang sebanding dengan kelas 9. Kaisar Malam terkejut, setelah dia dewasa, ingatan yang tersegel di benaknya terbangun. Menurut teknik rahasia dalam ingatannya, dia membangunkan garis keturunannya, memanggil binatang perangnya, dan mendirikan keluarga Ye. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah monster perang yang dipanggil oleh dirinya sendiri dan anggota keluarganya semuanya akan dipanggil dari sini. Dewa Binatang, binatang buas ini sangat kuat. Apakah kamu begitu ingin tinggal di sini? Apakah kamu bersedia menjadi binatang perang dari klan Dewa Binatang kita? Ye Qinghan memikirkan masalah lain, secara logika, binatang dengan kekuatan seperti itu bisa berubah dan mendominasi. Tapi mereka semua berwujud binatang, dan mereka semua dengan jujur bersedia menjadi pengikut klan Dewa Binatang. Dewa Binatang tersenyum dan menjelaskan ini adalah penghargaan dari Dewa Binatang generasi pertama. Dia telah mencapai kontrak dengan nenek moyang makhluk roh yang kuat ini. Begitu makhluk roh ini lahir, mereka akan mewarisi kenangan dalam pikiran mereka dan akan selalu melekat pada Dewa Binatang kita. Sebuah klan. Tentu saja, jika Anda ingin diakui oleh mereka, Anda harus memiliki bakat luar biasa. Dalam jutaan tahun ini, hanya satu anggota klan yang memanggil binatang super. Ye Qinghan menghela nafas saat memikirkan dirinya sendiri ketika dia masih muda. Karena meridian di tubuhnya tersumbat, pemuda itu menjalani 2 ritual kebangkitan, namun dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki ruang pemanggilan. Jika bukan karena cincin jiwa yang membawa jiwanya ke lembah tempat tinggal Xiao Hei, mungkin dia akan tetap menjadi sia-sia seumur hidupnya. Dewa Binatang itu melirik ke arah Ye Qinghan dan berkata dengan penuh arti, Ye Qinghan, sepertinya kamu tidak memiliki binatang yang bertarung saat ini. Apakah kamu ingin mencoba dan melihat apakah kamu dapat mengambil binatang tingkat super? Tidak, Ye Qinghan tersenyum, monster petarung apa yang lebih baik dan lebih bisa berubah dari Xiao Hei. Meskipun kontrak Xiao Hei dengannya telah diputus saat ini, hubungannya tidak berubah. Selain itu, kemampuan melahap Xiao Hei yang telah menjadi Tai saat ini bahkan tidak sebanding dengan orang kelas 9 semu biasa, bukan? Dewa Binatang tidak menghalanginya, pada level Ye Qinghan, binatang perang itu sebenarnya tidak banyak berguna. Dia berbalik dan memindahkan mereka berdua, kembali ke aula samping. Kemudian Dewa Binatang membawa Ye Qinghan dan mereka berdua mengunjungi aula samping lainnya. Beberapa aula samping mencatat sejarah nenek moyang mereka, tetapi semuanya sederhana dan umum. Beberapa aula samping menyimpan harta karun dan material, beberapa aula samping menyimpan peninggalan leluhur, dan beberapa menyimpan buku dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 10 aula samping, dan Ye Qinghan dipenuhi dengan emosi lagi. Klan Dewa Binatang benar-benar kuat, belum lagi bahan berharga yang beberapa kali lebih banyak dari paviliun Kaisar Jiwa, dan hampir 100 artefak kelas super, di ruang harta karun. Hanya melihat berbagai keterampilan rahasia yang kuat di paviliun perpustakaan, Ye Qinghan menghela nafas diam-diam. Kamu dapat mengambil 10 materi sesuka hati, dan masing-masing dari kamu dapat mengambil artefak tingkat super. Adapun keterampilan rahasia di perpustakaan, kamu dapat membacanya sesuka hati. Dewa Binatang melambaikan tangannya dengan sangat murah hati, membiarkan Ye Qinghan dan Ye Huang tinggal di aula samping sesuka mereka, sementara dia kembali ke aula binatang. Ketika Kaisar Malam mendengar ini, dia segera mengucapkan terima kasih. Itu adalah artefak tingkat super, sesuatu yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Ada juga teknik rahasia, saya membaliknya secara acak, yang membuat saya merasa bingung dan terharu. Melihat Ye Qinghan, matanya menjadi lebih bangga. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Ye Qinghan, akan sulit baginya untuk bertemu dengan Dewa Binatang, apalagi tinggal di kuil leluhur Dewa Binatang dan diberikan artefak kelas super. Ye Qinghan tidak tertarik pada artefak dan material kelas super, tetapi hanya tertarik pada keterampilan rahasia di perpustakaan. Dia meminta Kaisar Malam untuk memilih artefak dan material kelas super yang ditemani oleh burung hantu malam,
tapi dia pergi ke perpustakaan sendirian. Keterampilan rahasia yang dapat disimpan di kuil leluhur Dewa Binatang adalah keterampilan rahasia yang sangat mengagumkan. Selain itu, banyak wawasan tentang pemahaman hukum di dalamnya yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan Dewa Binatang agar generasi mendatang dapat berlatih lebih baik. Ye Qinghan memiliki terlalu sedikit pengetahuan teoritis tentang hukum, budidaya, jiwa, dan aspek lainnya. Saya telah memikirkannya sendiri selama ini, dan sekarang saya memiliki pengalaman kultivasi dari senior yang begitu kuat, jadi tentu saja saya tidak rela melepaskannya. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan peluang untuk melakukan terobosan. Jadi dia terpesona olehnya dan tinggal di sana selama setengah tahun. Sayang sekali ada begitu banyak keterampilan jiwa di sini, tapi ilusi jiwa ini cukup bagus. Setengah tahun kemudian, Ye Qinghan berhenti membaca. Dia telah membaca semua pengalaman kultivasi dan teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pemahamannya tentang hukum, kultivasi, jiwa, dan tubuh telah mencapai kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja banyak teknik rahasia yang tidak cocok untuk Ye Qinghan. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena prajurit tersebut telah mencapai tingkat ke-9 dan mengandalkan kekuatan ruang untuk menyerang musuh. Metode Ye Qinghan dalam mengendalikan kekuatan ruang telah diselesaikan, jadi dia tidak ingin mengubahnya. Hanya ada satu keterampilan jiwa kuat yang paling diinginkan Ye Qinghan. Hanya ada satu kultivator jiwa yang kuat di klan Dewa Binatang, dan keterampilan jiwa yang ditinggalkan relatif terbatas. Ilusi jiwa menggunakan jiwa yang kuat untuk membawa musuh ke dalam ilusi, sehingga mempengaruhi penilaian musuh. Lebih kondusif untuk serangan dan serangan diam-diam. Keterampilan jiwa ini sangat bagus. Menurut pesan leluhur ini, kekuatan jiwanya telah mencapai puncak yang mulia. Biarkan orang kuat di bawah peringkat ke-9 memasuki ilusi jiwa. Kekuatan jiwaku begitu kuat. Setelah berhasil mengolah kekuatan jiwa ini, aku seharusnya tidak bisa mengalahkan prajurit di atas peringkat ke-9, apalagi mudah untuk mengalahkan, setidaknya aku akan lebih yakin akan kekalahan. Ilusi jiwa adalah satu. Tidak peduli berapa banyak prajurit kelas 9 yang keluar, mereka akan mati. Ye Qinghan berdiri di depan jendela perpustakaan, memegang gulungan tangan, memandangi air laut di kejauhan melalui jendela, diam-diam berpikir bahwa kali ini dia datang ke alam binatang misterius. Dia telah memperoleh cukup banyak. Menutup matanya, Ye Qinghan mulai memahami keterampilan jiwa ilusi jiwa ini dengan sepenuh hati. Kekuatan magis, semakin cepat Anda menguasainya, semakin baik. Kemudian, Kaisar Malam datang sekali dan melihat Ye Qinghan mundur, jadi dia tidak mengganggunya dan tinggal di kuil leluhur Dewa Binatang Ye. Dia menghafal dua teknik rahasia dan mulai mempraktikkannya, menunggu Ye Qinghan keluar dari retret. Benua Tianyuan di alam misterius binatang, kota Tianyuan, kota raja. Keempat Ibel 15 malam berkumpul di ruang rahasia di kota. Ibel 15 malam dan Ye Fan memiliki wajah muram, Ye Feihu juga memiliki ekspresi yang rumit, tetapi satu-satunya wanita, Ye Suirou, duduk diam, menundukkan kepala dan mengerutkan kening, tidak menyadarinya. Apa yang kamu pikirkan? Ye Ning, orang tua ini, bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar melindungi orang menyebalkan itu seperti ini, dan sekarang dia bahkan membiarkan orang menyebalkan itu tinggal di kuil leluhur. Saat aku menerobos ke tingkat ke-9, aku hanya tinggal di sana selama 3 bulan. Bagaimana bisa itu tidak masuk akal? Benar-benar tidak masuk akal. Night Demon adalah yang pertama berbicara, dengan mata penuh kebencian, dia dihancurkan ke kota Xuanwu oleh Ye Qinghan di depan puluhan juta prajurit, dan butuh 3 jam untuk pulih. Bisa dikatakan kehilangan muka, bagaimana tidak marah? Ye Fan, yang memiliki rambut putih dan janggut putih, juga berkata dengan dingin itu benar, menurutku orang tua Ye Ning ini ingin menggunakan orang menyebalkan ini untuk sepenuhnya menghapus garis keturunan kita. Semuanya, kami sering membasmi garis keturunan mereka saat itu. Orang-orang, jika kita tidak menangani masalah ini dengan hati-hati, kemungkinan besar garis keturunan kita pada akhirnya akan musnah secara bertahap. Ye Feihu terkejut dan terus berkata, ini tidak terlalu serius, kan? Jika orang tua itu ingin mengambil tindakan, Ye Qinghan dapat dengan mudah membasmi kalian berdua untuk terakhir kalinya. Ibel 15 malam tersenyum dingin dan berkata, dengan begitu banyak orang yang hadir pada saat itu, lelaki tua itu pasti tidak berani membiarkan orang menyebalkan itu membasmi kita, jika tidak, seluruh alam binatang mistik akan berada dalam kekacauan. Jelas tidak mungkin, kemungkinan besar mereka melakukannya secara diam-diam, mereka menipu kita satu persatu, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Ye Feihu berubah muram dan dia bertanya dengan mata berbinar.
Wajah Night Demon menjadi ganas, dan dia merendahkan suaranya dan berkata lebih baik menyerang dulu. Dulu, kami berempat dan lelaki tua itu saling membatasi, dan dia tidak berani mengambil tindakan. Sekarang ada satu lagi Ye King Han, dan lelaki tua itu mendukungnya. Ye King Han, seorang orang menyebalkan, perlahan bisa menipu kita. Selama kita bekerja sama untuk membasmi Ye King Han, lelaki tua itu akan sendirian dan tak berdaya, dan dia menang, tidak berani melakukan apapun. Selain itu, jika kamu memberinya 10.000 keberanian, dia tidak akan berani melakukannya untuk orang luar, membasmi kami berempat dan menyebabkan kerusuhan di alam binatang misterius. Ye Suirou, yang diam saat ini, tiba-tiba mendengus dingin. Ibel 15 malam, idiot, apakah kamu pikir kamu bisa membasmi Ye King Han di bawah pengawasan Dewa Binatang? Dengan kuil binatang, Dewa Binatang meremasmu sampai mati tidak ada bedanya dengan meremas semut sampai mati. Kamu akan mati. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Ye Suirou berteleportasi secara langsung, dan Ye Feiyu juga ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak dapat membasmi Ye King Han. Setelah kamu membasminya, orang tua itu akan memiliki alasan untuk mengambil tindakan terhadap kami. Jika kamu ingin membasminya, kalian berdua pergi, aku tidak akan menemanimu. Mereka bertiga terdiam, mata mereka berkedip-kedip, berpikir diam-diam. Setelah beberapa saat, Ye Fan, yang memiliki rambut putih dan janggut putih, berkata, kalau begitu kita tidak akan membasminya. Kita bertiga akan bergabung untuk melukai parah Ye King Han, keluarkan bau mulut, dan selamatkan mukamu. Hati orang-orang kita berfluktuasi baru-baru ini, dan orang-orang dalam kelompok itu sedikit siap untuk bergerak. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Mari kita diskusikan baik-baik. Kita tidak bisa membiarkan orang tua itu membuat alasan untuk menyerang kita. Ye Mo mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Ye Feiyu tidak keberatan kali ini, dan mereka bertiga mulai mendiskusikannya secara detail. Ilusi jiwa ini sangat sulit untuk dipahami. Jiwaku begitu kuat sehingga aku butuh waktu setahun penuh untuk memahaminya. Aku hanya tidak tahu seberapa kuatnya. Di perpustakaan kuil leluhur Dewa Binatang, Ye King Han membuka matanya, meregangkan tubuhnya, dan menghela nafas pelan. Alam ilusi jiwa telah sepenuhnya dikuasai, pikir Ye King Han, sudah hampir waktunya untuk meninggalkan alam misteri binatang. Memikirkan terakhir kali saya berada di luar paviliun Kaisar Jiwa, saya melihat ke dalam kehampaan dan sepertinya mendapat pencerahan. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Dewa Binatang, kembali ke benua naga api, dan kemudian membiarkan penyihir mengendalikan paviliun Kaisar Jiwa, dan pergi ke kehampaan tak berujung untuk memahami misteri komposisi ruang. Setelah memindai perpustakaan dan memastikan bahwa tidak ada keterampilan rahasia yang berguna, Ye King Han berjalan perlahan keluar. Melewati ruang harta karun di dekatnya, hati Ye King Han tergerak. Meskipun dia memiliki beberapa artefak kelas super, dia tidak dapat menggunakannya, tetapi karena Dewa Binatang ingin memberinya satu, akan lebih baik jika dia mengambilnya, kembali kepada istri dan anak-anaknya untuk digunakan. Memasuki ruang harta karun, Ye King Han mengabaikan artefak bermutu tinggi di ruangan itu dan berjalan menuju ruangan terkecil di dalamnya. Ye King Han telah masuk ke sana sebelumnya, dan setelah memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan hampir 100 artefak tingkat super. Saat berjalan ke dalam ruangan kecil, saya melihat segala macam artefak kelas super tergantung di dinding ruangan. Ada juga tanda yang tergantung di sebelahnya, mencatat pemilik sebelumnya dari artefak kelas super ini dan pengenalan tentang binatang aneh di dalamnya. Pedang Phoenix Api. Binatang spiritual kuno Fire Phoenix tersegel di dalamnya, yang memungkinkan kekuatan suci memiliki energi api dan membawa serangan yang membakar jiwa. Ya, pedang Phoenix Api ini lebih baik daripada pedang perang Long Yuan. Ini apakah itu? Setelah Ye King Han melihat lebih dari selusin artefak kelas super, dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada pedang panjang indah yang benar-benar berwarna merah menyala. Meraihnya dengan satu tangan, Ye King Han menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya, dan seekor burung Phoenix Api besar meraung, langsung membakar dinding seberangnya menjadi merah. Suhu di seluruh ruangan juga meningkat ratusan derajat, dan kesadaran Ye King Han terkunci di Huo Feng. Benar saja, ada energi samar di dalam Phoenix Api ini, yang membuat kesadarannya sedikit perih, dan itu memang bercampur dengan beberapa serangan jiwa. Berikan pedang ini pada King Cheng saat kau kembali. Dia pasti akan menyukainya. Dengan hukum suara ilahi miliknya, pedang itu mungkin bisa bertarung dengan Dewa Perang kelas 7. Ye King Han mengambil kembali bayangan Phoenix Api dan tidak memasukkan pedang Phoenix Api ke dalam cincin luar angkasa. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu dari alam misterius binatang itu. Dia tetap harus berbicara dengan Ye Xiao.
Setelah memilih artefak tingkat super, Ye Qinghan berbalik dan berjalan keluar. Di tengah jalan, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan matanya memancarkan dua sinar cahaya panas, mengunci artefak yang ditempatkan di lubang di sudut dinding sebelah kanan. Ini adalah helm, seluruh tubuhnya berwarna merah, dengan pola aneh di atasnya, dan tidak ada nafas yang keluar. Selain itu, Ye Qinghan masuk dua kali tanpa memeriksanya dengan cermat, jadi dia tidak menyadarinya. Helm Vulkan Armor. Ye Qinghan melangkah mendekat, melepas helm dengan tangan sedikit gemetar, dan menyentuhnya dengan hati-hati untuk merasakannya. Saya menemukan bahwa bahan dan pola helm ini sama persis dengan setelan vulkan yang saya peroleh. Namun ada celah di helmnya, dan sepertinya permata berbentuk berlian yang seharusnya bertatahkan di atasnya telah hilang. Memutar tangannya, dia mengeluarkan dua pelindung lengan, dua pelindung kaki, dan baju besi bagian dalam dari Istana Kaisar Perang. Ye Qinghan memasang helm itu dan merasa bahagia di dalam. Memang satu set, semua tekstur dan polanya sama persis, termasuk pola naga api. Ye Qinghan percaya bahwa Vulkan Armor jelas bukan armor biasa. Saat itu di Gua Xuanling, biksu kuno memegang baju besi ini sebelum kematiannya. Dan saat ini helm diletakkan di dalam, bukan di luar. Itu hanya helm, tapi ditempatkan bersama dengan sekumpulan artefak kelas super, apakah biasa saja? Benar, Dewa Binatang pasti mengetahui asal-muasal baju besi vulkan ini. Ye Qinghan menjadi sangat bersemangat, dan dengan cepat mengenakan pelindung lengan dan legging vulkan, memegang helm vulkan di satu tangan dan pedang Phoenix api di tangan lainnya, dan berlari keluar. Berjalan keluar dari aula di luar, Ye Xiao mengendalikan seluruh kuil leluhur Dewa Binatang dan jelas tahu bahwa Ye Qinghan telah keluar dan sedang menunggunya bersama Kaisar Malam dan sekelompok yang mulia. Temui Tetua Agung. Ye Qinghan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tiba-tiba memberi hormat pada Ye Xiao dan mengangguk pada Ye Huang. Melihat pedang tertancap di belakang punggung Kaisar Malam, dengan senyuman di wajahnya, dia jelas telah memilih artefak tingkat super. Ye Xiao tersenyum serius, memaksakan senyum, dan berkata dengan wajah gelap, baiklah, Ye Qinghan, sudahkah kamu memilih artefak tingkat super? Ayo, berikan padaku. Ini perlu didaftarkan. Ini adalah aturan klan, semua bahan dan bahan untuk harta karun harus didaftarkan setiap saat. Yah, pedang Phoenix api ini, dan helm ini. Aku sangat menyukai helm ini. Aku akan menjelaskan ini kepada Dewa Binatang. Ye Qinghan mengangkat pedang Phoenix api dan helm vulkan di tangannya dan berkata dengan santai. Dia berpikir bahwa Dewa Binatang begitu murah hati, dan helm vulkan tidak akan pelit. Selain itu, dia memiliki 5 buah, dan hanya ada satu di alam mistik binatang, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Ye Xiao memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Faktanya, dia sudah melihat Ye Qinghan membawa 2 harta karun ketika dia keluar. Apa yang dia katakan tadi adalah untuk mengingatkan Ye Qinghan. Dia merenung sejenak dan berkata, maaf, Dewa Binatang telah memberitahuku bahwa kamu hanya dapat mengambil satu bagian, dan menurut aturan klan, ini sudah merupakan pengecualian. Ini, Ye Qinghan tidak menyangka bahwa Ye Xiao benar-benar akan mempersulitnya karena masalah sepele seperti itu. Dia sangat menyukai pedang Phoenix api dan sudah berpikir untuk memberikannya kepada Yue Qingcheng. Tentu saja, dia sedikit enggan untuk berpisah dengannya saat ini. Sedangkan untuk helm vulkan, ia semakin bertekad untuk mendapatkannya. Dia segera mengambil kedua benda itu, menangkupkan tangannya dan berkata, kedua hal ini sangat penting bagiku. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Dewa Binatang tentang masalah ini. Baiklah, aku akan pergi menemui Dewa Binatang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membawa Kaisar Malam bersamanya dan berteleportasi menjauh dari kuil leluhur Dewa Binatang. Dia tidak sabar menunggu Dewa Binatang menjelaskan kepadanya tentang armor vulkan. Tanpa diduga, sebelum dia bisa berteleportasi lain kali, kekuatan ruang yang kuat di udara datang langsung untuk menekannya. Sosok Ye Xiao muncul di udara, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Ye Qinghan, jika kamu bersikeras untuk menghancurkanku, jika kamu mengikuti aturan, aku hanya bisa menjagamu sesuai dengan aturan klan. Sangat serius, Ye Qinghan diam-diam mengutuk barang antik tua itu. Jika bukan karena keindahan pedang Phoenix api, dia tidak akan meremehkannya sama sekali. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, kalau begitu kamu bisa mengirim pesan ke bis ya Tuhan, dan aku akan menjelaskan padanya. Berdengung. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul di udara, yaitu Ye Mo Ye Fan dan Ye Fei Hu. Terlihat jelas bahwa mereka bertiga telah memperhatikan Ye Qinghan dengan cermat dan segera bergegas. Ye Qinghan, beraninya kamu merebut harta karun dari kuil leluhur Dewa Binatang dan melanggar aturan klan.
Segera kembalikan semuanya dan bersujud kepada Penatua Ye Xiao untuk mengakui kesalahanmu. Jika tidak, kami tidak akan sopan. Night Demon mengutuk dengan dingin, dan dua orang di sebelahnya juga memiliki wajah muram. Ye Qinghan tahu bahwa di antara 10 orang bijak, pasti ada satu dari mereka. Karena dia tidak sabar, dia secara tidak sengaja melanggar aturan klan, dan mereka bertiga memanfaatkan kesempatan untuk merendahkan prestise mereka. Apakah kamu yakin? Kalau begitu, pukul aku dengan keras. Jika tidak, aku akan turun tangan. Tepat ketika Ye Qinghan ragu-ragu, pesan suara Dewa Binatang datang, dan dia jelas menyadari sesuatu yang aneh di sini. Ye Qinghan santai, menyeringai, dan mengirim pesan ke Kaisar Malam untuk berteleportasi ke kuil leluhur Dewa Binatang. Lalu dia mencibir pada Ibel 15 malam dengan mengejek ada apa. Wajahmu tidak cukup bengkak hari itu. Apakah kamu ingin dikalahkan lagi hari ini? Telapak tangan. Pengadilan kematian. Wajah Ye Mo Ye Fan sangat berubah, dan wajah Ye Fei Hu juga menjadi gelap. Pada saat itu, Ye Fan mengangkat tangannya ke arah Ye Xiao dan berkata, Penatua Agung, tolong mundur dulu dan izinkan kami bertiga menjatuhkan orang gila ini, yang menganggap aturan klan bukan apa-apa. Murid, ayo pergi bersama dan minta Dewa Binatang mengambil keputusan. Ye Xiao tidak menyangka ketiga orang ini akan muncul secara kebetulan, dan Ye Qinghan sangat keras kepala. Jika situasi terus berlanjut, mereka bertiga akan mengepung Ye Qinghan bersama-sama. Dia tahu bahwa Ye Qinghan sangat kuat dan bisa melukai Night Demon dan Ye Fan secara bergantian. Tapi Ye Fei Hu berada di level 9. Selain itu, 3 orang yang menyerang satu orang akan merepotkan bahkan jika Dewa Binatang tidak menggunakan kuil binatang. Dia tertegun sejenak di lapangan, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Senator Agung, kenapa Anda juga ingin mengambil tindakan bersama untuk menjatuhkan orang gila yang melanggar aturan klan ini? Ye Xiao tidak bergerak di Ye Fanjian, sedikit cemas. Jika dia terus menunda, jika Dewa Binatang muncul, kesempatan bagus seperti itu akan sia-sia. Segera dia berteriak kepada Ye Xiao, tetap setia pada aturan klan dan memahami semuanya. Senator hebat, silakan mundur dulu. Qinghan akan meminta maaf padamu nanti. Ye Qinghan melihat mata Ye Xiao berbinar dan menatapnya dengan sedikit khawatir, tapi dia merasa sedikit menyukai pria tua kuno ini. Burung hantu malam ini juga berasal dari silsilah lain, tetapi dia jelas sangat cantik. Saat ini, kekuatan sumber melindungi tubuh, dan 10 tombak pembasmi dewa mengelilinginya. Aura pembasmi yang muncul dari tubuhnya naik ke langit, menutupi ketiga Ibel 15 malam sambil tertawa. Bangunlah ayo, tunjukkan padaku apakah kamu memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Tuan Muda. Night Owl menghela nafas, berteleportasi, dan dengan cepat mengirim pesan kepada Dewa Binatang. Begitu Ye Xiao pergi, Ye Fei Hu, Night Demon, dan Ye Fan segera terkejut. Kekuatan ruang dengan cepat mengembun, dan seringai muncul di wajah mereka. Mereka bertiga siap menyerang. Boom! Ye Qinghan menolak untuk bertahan dan melakukan serangan balik, dan menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. 10 tombak pembasmi dewa dibagi menjadi 3 kelompok, 4 di antaranya meraung ke arah Ye Fei Hu, dan 3 tombak pembasmi dewa lainnya di setiap sisi ditembakkan ke arah kamu Fan dan Ye Mo. Dan pergi. Meskipun mereka bertiga memiliki keyakinan mutlak untuk membuat Ye Qinghan cukup menderita, mereka tidak berani meremehkan serangan Ye Qinghan, terutama serangan jiwa aneh Ye Qinghan. Mereka bertiga melepaskan kekuatan luar angkasa dan bertarung dengan tombak pembasmi dewa, sambil selalu memperhatikan mata Ye Qinghan. Begitu mata Ye Qinghan berkedip dengan cahaya aneh, dia akan segera melindungi jiwanya. Serangan jiwa anehnya menyebar. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dipukul. Jika dia diserang lagi, dia akan mendapat masalah. Night Demon telah bersiap dengan baik kali ini. Dia mengayunkan tinjunya ke udara, mengayunkan 5 tangan besi emas, dan menghadapi 3 tombak pembasmi dewa secara langsung. Ye Fan sekali lagi menggunakan kekuatan ruang untuk memadatkan pisau terbang bersinar yang tak terhitung jumlahnya, dan menembakkan 3 tombak yang ditembakkan dari depan satu demi satu. Ye Fei Hu jauh lebih kuat dari Ye Mo dan Ye Fan. Dia hanya menggunakan kekuatan ruang untuk memadatkan binatang aneh. Kelihatannya sangat aneh, dengan 9 kepala ular, tetapi tubuhnya seperti harimau. Terlebih lagi, penampakan makhluk asing ini masih terkondensasi menjadi kenyataan, dan dengan tekanan yang menakutkan, ia terbang menuju 4 tombak pembasmi dewa. Bang! 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 Berbagai serangan yang mereka bertiga gunakan untuk memadatkan kekuatan ruang bertabrakan dengan tombak pembasmi dewa, menyebabkan tabrakan yang hebat. Sinar cahaya yang menyilaukan menyala, energi dahsyat melonjak ke segala arah seperti air pasang,
dan ruang di dekatnya berguncang lapis demi lapis. Air laut di bawah diaduk oleh energi yang dahsyat, dan pemandangannya sangat indah. 10 tombak meledak satu demi satu, dan kekuatan asli senjata itu menghilang sedikit demi sedikit antara langit dan bumi. 5 tangan besi emas Night Demon hanya mengkonsumsi 2, dan jutaan pisau terbang Ye Fan hanya mengkonsumsi sepertiga. Binatang berkepala 9 yang dipadatkan oleh Ye Feiyu hanya dihancurkan oleh 2 raksasa. 3 tangan besi, lebih dari 1 juta pisau terbang, dan sisa binatang berkepala 7 menembak ke arah Ye Qinghan dengan tekanan tak terbatas dan niat membasmi. Terkunci dengan kesadaran ilahi, ditambah dengan kecepatan yang sangat menakutkan, ruang berguncang lagi pada saat ini, dan Ye Qinghan tidak punya cara untuk bersembunyi. Tidak, mengapa Dewa Binatang tidak mengambil tindakan? Ye Qinghan terlalu sombong. Jika dia terbasmi kali ini, bahkan Dewa Binatang tidak akan bisa menyalahkannya. Night Owl melihat ke bawah dan diam-diam merasa cemas, tetapi tidak mungkin dia ikut campur, jadi dia hanya bisa terus mengirim pesan kepada Dewa Binatang. Kaisar Malam di sebelahnya tidak berani menghela nafas marah, wajahnya penuh ketakutan, tetapi dia tidak berani bergerak, dan 10 orang bijak lainnya juga memiliki wajah yang serius. Mati. Ekspresi Night Demon dan Ye Fan menjadi ganas, mereka awalnya hanya ingin memukul Ye Qinghan dengan keras. Namun dengan peluang bagus saat ini, keduanya memiliki niat membasmi. Ye Qinghan melanggar aturan klan dan sangat sombong, bahkan jika mereka membasminya, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa menahan diri, dan Dewa Binatang tidak akan berani membasmi mereka. Ye Feiyu ragu-ragu saat ini, dan binatang berkepala 7 itu juga sedikit melambat. Tuan, apakah Anda masih belum mengambil tindakan? 1 juta mil jauhnya dari sini, Dewa Binatang dan Ye Suirou berdiri di langit. Dewa Binatang itu tampak tenang, tapi Ye Suirou di sampingnya berbicara dengan mendesak. Jangan terburu-buru, mari kita lihat dulu. Dewa Binatang menggelengkan kepalanya, tapi tangannya bergerak pelan, sepertinya dia selalu siap untuk mengambil tindakan. Ye Qinghan tidak panik, dan bahkan ekspresi mengejek di wajahnya tetap tidak berubah, dia sudah menduga situasi ini. Jika bukan karena tombak pembasmi dewa, kekuatannya hanya akan berada di level Sudo 9, yang akan terlalu berat untuk dihadapi bahkan dengan Ibel 15 malam. Karena tombak pembasmi dewa, kekuatan komprehensifnya telah mencapai puncak tingkat bawah kelas 9, dan dia hampir tidak bisa bersaing dengan tingkat atas kelas 9, terakhir kali bukanlah serangan diam-diam, dan dia sama sekali tidak bisa membasmi Dewa Cahaya. Pada saat ini, dia bertarung dengan atasan kelas 9 dan 2 bawahan kelas 9. Kelemahan dari kekuatan luar angkasa yang tidak mencukupi segera tercermin. Jika itu terjadi pada malam sebelumnya, Qinghan akan berteriak bahwa hidupku dalam bahaya dan melarikan diri sambil memanggil Dewa Binatang untuk meminta bantuan. Tapi saat ini, namun, Ye Qinghan melengkungkan sudut mulutnya, membuat ejekannya terlihat lebih jelas. Kemudian matanya menatap ke arah ketiga orang itu, dan cahaya aneh muncul di matanya. Cahaya yang menakutkan. Night Demon dan Ye Fan terkejut, mereka sudah cukup menderita karena teknik hantu ini. Ye Feiyu juga mendengar dari Ye Mo dan Ye Fan bahwa mereka bertiga segera menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mempersiapkan serangan jiwa Ye Qinghan. Tiba-tiba, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pemandangan di depan mereka telah berubah, dan sekelilingnya benar-benar putih, pulau-pulau di kejauhan menghilang, air laut menghilang, burung hantu malam menghilang, dan Ye Qinghan juga perlahan menghilang. Night Demon Ye Fan merasa ngeri saat mengetahui bahwa jarak pandangnya hanya 100 mil, dan deteksi kesadaran spiritualnya juga hanya berjarak 100 mil. Ye Feiyu lebih baik, tetapi hanya beberapa ratus mil jauhnya. Meskipun jiwa mereka dapat merasakan kekuatan ruang yang telah mereka kental, mereka telah kehilangan posisi Ye Qinghan, setelah mereka tidak dapat mengunci musuh, bagaimana mereka bisa menyerang musuh dengan kekuatan ruang yang terkondensasi. Ilusi jiwa benar-benar kuat, bahkan Ye Feiyu yang kelas 9 pun terkena dampaknya. Keterampilan jiwa ini sangat kuat, haha. Begitu Ye Qinghan melepaskan ilusi jiwanya, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan tiba-tiba mundur. Ilusi jiwa hanya memungkinkan jiwa musuh untuk sementara memasuki ilusi, tetapi baik dirinya sendiri maupun pemandangan di sekitarnya tidak berubah. Mereka berempat masih di tempatnya, dan tangan besi, jutaan pisau terbang, dan binatang aneh itu masih mengaum ke arahnya. Namun, jiwa ketiga orang tersebut untuk sementara terjebak dalam ilusi, kesadaran mereka terpengaruh, dan pemandangan yang mereka lihat dan jelajahi benar-benar berbeda. Setelah Ye Qinghan mundur ratusan mil, kesadaran beberapa orang tidak bisa lagi mengunci tubuh Ye Qinghan. Selain itu, mereka ketakutan ketika memasuki ilusi. Bagaimana mereka berani menyerang?
Dia segera mulai kembali ke pertahanan dan siap menghadapi serangan Ye King Han. Hehe, ini 3 target. Ilusi jiwa ini luar biasa, kekuatan jiwaku yang telah berubah akhirnya ikut bermain. Ye King Han sedang dalam suasana hati yang baik. Awalnya, dia telah menguasai budidaya ilusi jiwa. Diperkirakan dengan kekuatan jiwanya, seorang prajurit tingkat 9 pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Tanpa diduga, Ye Feihu yang duduk di bangku kelas 9 juga terpengaruh oleh trik ini. Tidak lagi sopan saat ini, pisau giok racun jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat pergi, dan pada saat yang sama, 10 tombak pembasmi dewa dipadatkan lagi, berputar di udara dan menembak ke arah 3 orang dari segala arah. Ye Xiao Ye Huang di bawah dan Ye Suirou di kejauhan tampak bingung. Mengapa sekarang masih sepihak? Mereka bertiga akan melukai atau membasmi Ye King Han dengan serius. Mengapa mereka tiba-tiba menarik serangan mereka sekarang? Dan melihat penampilan mereka bertiga, sepertinya mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Sangat bingung dan takut. Ilusi jiwa. Mengapa anak ini begitu kuat ketika dia dibebaskan? Bahkan Ye Feihu telah dipukul. Dewa binatang kecil tua ini memiliki penglihatan yang sangat kuat dan dapat dengan mudah melihat misterinya. Dia sering memasuki kuil leluhur dewa binatang, dan tentu saja dia tahu betul bahwa Ye King Han baru saja menggunakan keterampilan jiwa ilusi jiwa, tapi dia bingung dengan kekuatan yang dilepaskan Ye King Han begitu banyak. Boom, boom boom. Pisau giok racun jiwa yang tak terhitung jumlahnya membuat Ye Feihu dan yang lainnya panik, tidak tahu bagaimana melawan atau jenis serangan apa ini. Ia hanya dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan ruang untuk menyebarkannya. Saat semua pedang giok racun jiwa tersebar, 10 tombak pembasmi dewa meraung dari segala arah, sama seperti sebelumnya, Ye Feihu diberi perawatan khusus dan memiliki 1 tombak lagi. Jarak deteksi kesadaran spiritual ketiga orang itu ditekan, dan jarak terjauh hanya beberapa ratus mil. Tombak pembasmi dewa melintas di depan matanya, dan dia buru-buru mengumpulkan kekuatan ruang lagi untuk melawan. Bang, bang, bang. 3 tangan besi emas yang dipadatkan oleh Night Demon hanya mengimbangi satu sama lain dengan 3 tombak. Tepat ketika dia menghela nafas lega, dia melihat dari sudut matanya bahwa tombak lain ditembakkan ke punggungnya di sampingnya, yang membuatnya takut keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mengumpulkan tangan besinya, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan aslinya untuk melawan. Situasi Ye Fan serupa, 4 tombak yang awalnya terbang ke arah Ye Feihu tiba-tiba memiliki 2 tombak, yang terbagi dan ditembakkan ke arahnya dan Night Demon masing-masing. Ah! 2 jeritan terdengar. Night Demon dan Ye Fan berlari dengan liar dan mengambil beberapa suap darah. Mereka terkena tombak pembasmi dewa dan terbang mundur ke kiri, bawah dan punggung. Tangan, kaki dan tubuh mereka melunak. Itu jelas tulang-tulang dan an-an dalamnya hancur lagi, berlumuran darah, dan wajahnya pucat dan ketakutan. Ye King Han, hentikan. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Ye Feihu melihat Ye Mo dan Ye Fan memuntahkan darah, terbang mundur, dan menghilang dari pandangan dan kesadarannya dalam sekejap mata. Dia sangat ketakutan, meskipun 2 tombak pembasmi dewa yang ditembakkan oleh Ye King Han dipatahkan olehnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh, dan dia merasa malu di dalam hatinya. Saya tidak dapat menemukan musuh, jadi saya hanya bisa membiarkan orang lain menyerang saya dan menamparkan wajah saya. Meskipun tidak ada rasa malu untuk menyerah seperti ini, akan lebih tidak tahu malu lagi jika dipukul dengan keras oleh Ye King Han. Jika dibasmi, malegobinya akan lebih banyak lagi. Terlambat, dengung dingin Ye King terdengar samar dari kejauhan. Kemudian Ye Feihu tiba-tiba melihat cahaya aneh, bersinar dari kabut putih di depannya, dia tiba-tiba ngeri saat menemukan miliaran benang jiwa emas mengalir menuju lautan jiwanya. Pada saat yang sama, perasaan ketuhanan dapat dideteksi, dan bila diam tadi ditembakkan lagi, dan akhirnya 10 tombak pembasmi dewa meraung dari kabut putih dari segala arah. Bertarung. Ye Feihu mengertakkan giginya dan mengembunkan binatang berkepala 9. Kemudian binatang berkepala 9 itu tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi 9 ular raksasa, mengelilingi Ye Feihu. Pada saat yang sama, dengan kekuatan sumbernya, mereka saling menjaga, bersiap untuk melawan. Dia hanya tidak percaya bahwa kekuatan kelas 9 Ye King Han dapat bersaing dengannya. Berapa kali dia bisa memadatkan tombak pembasmi dewa? Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan ruang tidak terbatas, ia menghabiskan kekuatan jiwa dan kekuatan ilahi dalam jumlah tak terbatas setiap kali digunakan. Sama seperti dia bisa memadatkannya hingga 10 kali sehari. Jika dia terus memadatkannya, jiwa dan raganya akan sangat lemah dan tidak mampu melawan lagi. Bahkan jika ahli tingkat 9 tidak mengembangkan jiwanya akan menjadi lebih kuat dengan setiap kemajuan.
Meskipun Ye Qinghan tampaknya memiliki jiwa yang kuat, dia telah menggunakan begitu banyak keterampilan jiwa. Apalagi jika dia fokus menyerang, dia pasti akan mengeluarkan lebih banyak energi. Dia tidak percaya Ye Qinghan bisa bersaing dengannya. Ledakan, 10 tombak pembasmi dewa bertabrakan dengan kekuatan ruang di permukaan Ye Feihu, dan berubah menjadi ketiadaan, gelombang kejut yang mengerikan menyebar lapis demi lapis, dan semburan ledakan terdengar. Tertawa, 10 tombak pembasmi dewa menerobos lagi, mata Ye Feihu memerah dan dia terus mengertakkan gigi dan bertarung sampai mati. 9 ular raksasa terkondensasi di sekujur tubuh. Boom, boom, boom. Yang membuat Ye Feihu sedikit putus asa adalah kekuatan jiwa Ye Qinghan sepertinya tidak ada habisnya, dan tombak pembasmi dewa meraung keluar dari kabut putih berulang kali. Ye Feihu ingin mati. Pada saat ini, dia telah memadatkan ular raksasa 7 atau 8 kali berturut-turut. Kekuatan mentalnya sangat terkuras, kepalanya bengkak dan nyeri, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, tubuhnya bergoyang, dan dia sewaktu-waktu bisa jatuh dari ketinggian. Jangan berkelahi lagi, aku mengaku kalah. Ye Qinghan, hentikan. Ye Feihu melihat 10 tombak pembasmi dewa lagi, bersinar dengan kekuatan aslinya, ditembakkan dari kabut putih seperti hantu. Menyemprotkan seteguk darah, tubuhnya tidak bisa lagi stabil dan jatuh ke laut di bawah. Menyerah saja, tidak semurah itu. 9 tombak berhenti di udara, dan 1 tombak mengejar Ye Feihu di bawah, membanting tubuh Ye Feihu yang agung dan tinggi ke laut dalam, dan raksasa setinggi 1000 meter meledak di seluruh permukaan laut, ombak dan semua binatang laut menyala dasar laut mati. Mendesis. Di pulau di kejauhan, Ye Xiao dan 10 yang mulia menghirup udara, terkejut dengan metode Ye Qinghan dan takut dengan kekejamannya. Kaisar Malam sedikit gemetar, menatap Ye Qinghan yang berdiri dengan bangga di langit, mengedipkan matanya, seolah dia tidak percaya bahwa ini adalah cicitnya. Kamu Qinghan sangat kejam. Kesadaran Ye Suirou mendeteksi Ye Feihu di bawah. Tidak ada satupun tulang utuh atau daging enak di tubuhnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia diam-diam menghela nafas atas kebijaksanaannya sendiri. Dengan ilusi jiwa, Ye Qinghan tidak takut dengan berapa banyak orang yang mengelilinginya, dan satu lagi tidak terlalu banyak. Yah, itu memang keterlaluan. Aku harus dihukum berat. Dewa binatang itu memiliki wajah yang serius, dan keduanya berteleportasi. Dia memandang Ye Qinghan, yang pucat dan sedikit gemetar, dengan wajah gelap dan dengan marah memarahi Ye Qinghan. Kamu sangat berani, kamu benar-benar melakukan hal yang begitu berat, Trik. Jika sesuatu terjadi pada mereka bertiga, aku tidak akan bersikap lunak. Ikuti aku kembali ke kuil binatang, dan ceritakan baik-baik apa yang terjadi sebelum kamu dihukum. Ye Xiao membuka larangan kuil leluhur. Ye Suirou, kenapa bukankah kamu menyelamatkan orang? Dewa binatang kehilangan kesabarannya, tetapi tidak menyebutkan pelanggaran aturan klan Ye Qinghan. Kemudian, tanpa menunggu Ye Xiao dan Ye Suirou berbicara, dia berteleportasi bersama Ye Qinghan. Night Owl memiliki wajah yang gelap, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa mengirim Night Emperor menjauh dari pulau dan langsung menutup pulau itu. Ye Suirou segera mulai merawat ketiga orang itu dan mengangkat mereka keluar, melihat penampilan menyedihkan dari ketiga orang itu. Dia merasa kedinginan lagi dan buru-buru membawa ketiga orang itu dan berteleportasi ke kejauhan. Qinghan, kamu baik-baik saja. Begitu dia memasuki kuil binatang, wajah tegang Dewa Binatang segera menunjukkan senyuman dan dia mengungkapkan kekhawatiran yang ceria. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Itu menghabiskan terlalu banyak energi mental. Ye Qinghan tersenyum pahit, lalu menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pada akhirnya, untuk melukai Ye Feihu dengan parah, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Jika Ye Feihu bisa mendukungnya untuk serangan berikutnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Hehe, nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Hari ini aku akhirnya melepaskan energi jahat yang kusimpan di hatiku selama jutaan tahun. Ayo, ayo. Melihat Ye Qinghan baik-baik saja, Dewa Binatang bersorak dan berjalan mengitari aula, tidak berbeda dengan lelaki tua kecil yang lucu. Setelah setengah hari, melihat Ye Qinghan hampir pulih dan membuka matanya, dia menatap Ye Qinghan dengan bingung dan berkata, mengapa kamu menginginkan helm vulkan? Jangan bilang, kamu juga punya aksesoris baju besi vulkan padamu. Batang, 1180.